Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya memberikan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel selaku MC pada hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir secara online maupun offline di acara program budaya kita, yaitu Solution Talk yang kedua dengan tema Kondisi Finansialku, Operasional Lancar, Tabungan Aman, dan Kewajiban Selesai. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Berikut profil pembicara kita pada hari ini. Boleh ditampilin? Rista Zwestikareni atau biasa yang kita sapa dengan Barista adalah seorang perencana keuangan yang telah tersertifikasi sekaligus wakil manajer investasi. Saat ini Barista juga menjabat sebagai Head of Advisory and Investment. Barista sudah berpengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang perbankan, insurance, dan coaching, serta sudah pernah membantu 3.000 klien dengan spesialisasi di bidang cash flow, keuangan keluarga, dana pendidikan, asuransi, dan keuangan bisnis atau UMKM. Baik, biar kita mulai acara pada hari ini, kita pantun lagi kali ya, saya beri pantun lagi. One Energy, One Pertamina. We bring solution, we are solution nation. Kepada Barista, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you. Terima kasih, cakep. Tepuk tangan dulu dong, Mas Farel. Jangan kemana-mana dong, sini dulu dong. Tepuk tangan dulu dong, Mas Farel. Ya kan, bikin pantunnya berapa lama? 5 menit. Jam-jam. Oke ya. Oke Mas Farel, thank you banget Mas Farel. Jangan kemana-mana. Aku mau tanya-tanya dulu sini dong, ya kan? Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang keuangan, ya kan? Kita mesti tanya dulu nih dengan audiens yang ada di sini, ya kan? Udah pernah lihat uang belum? Siapa yang belum pernah lihat uang? Yang mana yang belum pernah lihat uang? Mas coba dideketin, kenapa dia belum pernah lihat uang? Ya belum pernah lihat uang? Udah ya, udah pernah lihat uang. Saat ini yang uangnya unlimited edition di rekening ada nggak? Angkat tangannya. Nah, ibu ya, baru ibu. Baru ibu ya. Yang lain? Mulai limited ya, bukan edition bukan limited edition, cuman udah limited gitu ya. Oke, gajian tanggal berapa kalau di sini? 25. Gajian bentar lagi. 4 hari lagi. 4 hari lagi ya. Sabar yang belum punya duit ya. Oke. Baik, Mas Farel, aku thank you banget. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Farel, teman-teman semua. Oke, bro, aku izin mulai ya, gitu karena bentar lagi otak besar mengecil gitu ya, alias nanti penerimaannya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Oke, teman-teman tak kenal maka kata sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu, cakep gitu ya. Tapi akhirnya saya mau perkenalkan diri. Tadi Mas Farel juga udah mengenalin saya, nama saya Rista Zwestika. Teman-teman bisa panggil saya Rista, tapi kalau tadi Mas Farel bilang ada Mbak di depannya, doain saya punya warung kopi, jadinya Barista. Ya, siapa yang doain ngopi? Saya traktir, tapi buka sekarang. Okay. Baik, aku adalah seorang perencana keuangan. Walaupun kalau teman-teman lihat begitu banyak orang ngomongin tentang keuangan di sosial media, mulai dari live gitu kan ya, ngatur keuangan ala Rista, ala ABCD banyak, tapi banyak juga yang tidak tersertifikasi. Jadi dapatkan ilmu dari tempat-tempat yang terpercaya kalau kata OJK ya. 2L, legal dan logis gitu ya, bukan lo lagi, betul ya? Oke, hari ini aku seorang perencana keuangan yang saat ini bergabung dengan tim HR ya, dengan teman-teman dari Bandung gitu ya. Hari ini akan memberikan informasi, kita belajar sama-sama tentang keuangan. Sekali lagi saya disclaimer, ngomongin keuangan itu nggak ada benar, nggak ada yang salah ya. Semua punya porsinya masing-masing. Dan mulai hari ini, karena ini juga lagi bulan Ramadan gitu ya, mulai
tidak membandingkan antara keuangan aku dan keuangan yang lain gitu ya. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin tentang keuangan. Rista memang fokusnya adalah di keuangan pribadi, kemudian ada juga korporat, kemudian ada UMKM dan lain-lain. Jadi once kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, silakan aja bertanya karena nanti akan ada 2 pertanyaan yang beruntung yang akan dapetin 1 mobil. Mobil siapa ya Mbak? Gitu, mobil-mobilan ya. Oke, baik, Mas kita lanjut aja. Itulah perkenalan singkat dari saya. Malang melintang kurang lebih 20 tahun lebih di dunia perbankan dan di dunia keuangan, baik keuangan maupun non keuangan gitu ya. Nah, bisa next. Oh iya, kan ada di sini suka lupa kalau udah bulan puasa di Oke, ya next aja kita lanjut. Nah ini dia, karena hari ini kita mau ngomongin tentang keuangan. Mbak sebelumnya pernah dapat kelas keuangan atau belum? Pernah. Kapan? Biasanya dapat kelas keuangannya adalah corporate, betul ya? Oke, kalau keuangan pribadi udah sering dapat? Belum. Baru di kelas ini aja? Oke, tepuk tangan dulu buat Pagian Solution. Oke, Mas udah pernah belajar keuangan pribadi? Belum. Belum. Diajarin sama mama papa mungkin? Standar aja sih. Standar aja ya. Oke, abis kelas ini jangan pernah menyalahkan orang tua Anda ya. Oke, Mbak udah pernah belajar keuangan? Udah. Udah? Iya. Oke, ada manfaatnya? Ada. Ada. Iya. Sering banyak lupa apa dilakukan? Sering lupa. Oke, dirimu udah cek out apa hari ini? Kebetulan belum. Akhir bulan soalnya. Akhir bulan, jadi nggak check out ya? Iya, nggak check out. Udah pernah belajar keuangan? Belum sih. Belum juga ya. Oke, baik teman-teman, karena memang angka literasi masyarakat Indonesia baik keuangan syariah maupun keuangan yang konvensional, angkanya memang cukup mencengangkan gitu kan ya. Makanya hari ini tepuk tangan sekali lagi buat Pagian Solution yang memberikan kelas ini buat teman-teman. Aku kasih info aja, ada kelas kayak gini tuh nggak murah teman-teman, betul ya. Kalau teman-teman mau konsultasi dengan perencana keuangan aja, teman-teman harus punya berapa dulu di rekeningnya, gitu ya, karena untuk punya RM pribadi dan lain-lain. Jadi tidak semua perusahaan memberikan fasilitas untuk pembelajaran kelas keuangan pribadi, gitu ya, dan tidak semua HR peduli dengan kemampuan atau kesejahteraan kalian, gitu ya. Jadi hari ini tepuk tangan sekali lagi yang paling kencang buat Pagian Solution, ya. Oke, kita lihat. Kalau tadi Rista ngomong, angka literasi keuangan masyarakat di Indonesia ini hanya di 48%. Ya, sedangkan inklusi keuangannya naik mencapai di 84%. Artinya ada gap antara aplikasi di lapangan sama ilmunya. Ilmunya udah dapet tapi tadi ya dilakukan. Tapi kalau godaan circle-nya menggodanya luar biasa, ilmunya ya bye-bye gitu ya. Kebanyakan yang mana? Kebanyakan godaan dari luar gitu ya. Nah, karena tadi gapnya terlalu tinggi, that's why banyak banget masyarakat Indonesia sekarang udah paham, apalagi generasi Gen Z, milenial, udah paham banget dengan yang namanya dunia digital gitu ya. Apalagi dengan adanya distrip social media, semua orang bisa mengakses gitu ya, pinjol, judi online, kemudian beli insurance juga secara digital gitu ya, kemudian menabung segala macam dengan iming-iming bunga 7-8%, udah semua buka. Jadi artinya banyak sekali tantangan ketika kita memasuki dunia digital. Inilah yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena literasinya masih sangat rendah, 48%. Sedangkan inklusinya 84%. Artinya masyarakat kita tergiur kepengen cepet kaya. Di ruangan ini saya tanya, siapa yang mau financial freedom usia 35? Ada? Usia berapa sekarang sayang? Masih 23. Pengen financial freedom usia tadi berapa? 35. Oke. Kurang berapa lama lagi? 17 tahun lagi ya. Oke. Ada lagi mau financial freedom usia 25? 25 ada? 30 ada? Oke, ini ada 30 ya. Oke, 40 ada? Oke, yang 60 ada? Make sense ya Bu? Ya, oke. Saya salut make sense yang di sana ya kan, yang 30, 20. Hai, apa yang Anda lakukan hari ini ya kan? Oke. Yuk kita lihat. Nih, karena rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, akhirnya banyak sekali masyarakat yang terjebak. Hampir 2,7 warga RI main judi online. Padahal ini sudah permainan orang.
Ini udah disetting, sudah mempermainkan psikologi manusia. Modal kecil untung gede, langsung termotivasi untuk naruh dalam jumlah besar. 2-3 kali kita akan untung, ya kan, kayak Upin Ipin. 1, 2, 3 gitu ya. Yang keempat Anda habis. Begitu kita gagal, emosi, marah dimainkan. Wah, nggak bisa nih, harus balik lagi. Makanya banyak banget tembus sampai mencapai 190 triliun. Kalau begini, pensiun dini 35 tahun bisa, 40, 30, 60 belum tentu. Ya, kemudian kita lihat PPATK, lihat 78% penjudi online berpenghasilan di bawah 100.000. Ya, iming-iming, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, lulusan SD, nggak lulus SD bisa punya mobil Ferrari, ya kan? Apa yang ditampilkan di sosial media menarik nggak buat Anda? Menarik, kepengen? Ya udah, nggak usah, jangan kerja. menarik ya. Hey, nggak ada hari gini Anda rebahan, ya kan? Yang punya privilege juga tantangannya banyak gitu ya. Jadi jangan harap Anda cuma rebahan di depan scroll TikTok kemudian Anda kaya. Nggak mungkin, ngimpi. Kalau itu udah kejadian saya dulu mungkin yang kaya ya. Oke, yuk kita lihat jumlah pengguna pinjol melonjak. Nih hati-hati nih ya, udah mulai buy one get 2 get 3 ya kan? Banyak banget nih promo ya. Udah mulai dari 2,7 pengguna menjadi 8,86 juta pengguna pada tahun 2024. 2024 baru berjalan berapa bulan? 3 bulan. Penggunanya udah hampir 8 juta. Salah satunya adalah kita-kita yang ada di ruangan ini. Ayo, siapa yang pakai pinjol? Nggak ada? Oke, mungkin perusahaan sebelah mungkin. Oke, kemudian lihat, Api buka suara soal kasus nih, lihat ya, banyak banget orang yang akhirnya kejebak pinjol gitu ya, karena tidak tahu bagaimana penggunaannya dan lain-lain. Akhirnya banyak kasus-kasus pura-pura bunuh diri, ada yang bunuh diri beneran gitu kan ya, ada juga yang pura-pura dirampok dan lain-lain biar dia ngerasa nggak ditagih. Begitu banyak banget gitu ya. Nah kemudian ada bunuh diri gitu ya, gara-gara diteror sama pinjol ya. Semua dunia sosial media atau digital itu hanya memberikan kemudahan buat kita ya, tapi di balik kemudahan kesusahannya luar biasa. Ada yang pernah dengar teman-temannya kejebak pinjol? Sering atau udah mulai diteleponin, teman lu tuh ya nggak bayar ya gitu, ada? Pernah sering? Ayo, pernah yang rasanya kesel nggak? Kesel ya, yang utang siapa, yang ditagih siapa gitu kan ya, betul ya? SMS lagi ya Bu ya, tapi nggak nyampe datang ke rumah kan Bu? Enggak, oke. Next, ini adalah kejadian di masyarakat secara global nih teman-teman. Ini yang terjadi. That's why kenapa dari Otoritas Jasa Keuangan dan kita semua gitu ya harus sama-sama bergandengan tangan untuk meningkatkan angka literasi keuangan. Kalau inklusinya mah nggak usah dikasih tahu, ya kan? Tanpa Anda dikasih literasinya udah coba-coba sendiri, udah coba pay letter, udah coba pinjol, udah coba bayar kirim paket bayarnya nanti gitu kan ya, udah mulai tuh COD gitu kan ya. Oke, pay letter ya, bayarnya nanti, tapi kemudian salah kirim nih dia ke tetangga, yang bayar tetangga. Ada kejadian kayak gitu nggak? Oke, yuk kita lihat dari sini. Sebenarnya kalau kita tarik gitu ya ke dalam karyawan, apa sih permasalahan keuangan dalam karyawan? Yuk next. Oke, nggak nyampe. Lagi buka pinjol kayaknya. Ya kan? Oke, nyampe. Kurang teken. Oke. Tunggu ya, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Coba yang mulai check out agak di stop dulu check outnya sebelum Anda melihat materi saya ya. Oke, bisa kaya nggak tadi di usia 35 gitu ya? Bisa financial freedom nggak sih di usia 40, 50, 60 gitu ya? Oke, yuk kalau kita masuk lagi nih teman-teman gitu ya, kita lihat permasalahan dari keuangan karyawan itu seperti apa sih gitu ya? Kayaknya nggak bisa dari sana aja. Oke. Oke, baik. Mbak, udah pernah coba pay letter? Pernah. Rasanya gimana? Deg-degan sih, tapi bayarnya on time kok. Deg-degan karena ini besok kebayar nggak ya gitu ya? Oke, dirimu udah pernah coba? Belum pernah. Belum pernah, ya? Iya. Belum pernah. Udah pernah. Rasanya?
Iya, Wan, ini sih apa namanya deg-degan. Terus kalau misalkan kayak biasanya ada notif kan, oh iya ini bulan gini nih gitu. Langsung bayar. Kirain langsung pusing uangnya dari mana gitu kan ya. Karena biasanya gitu begitu notifikasi masuk kan gini ya. Kalau kita belanja online tuh notifikasi jor-joran gitu ya. Setiap 30 menit atau berapa menit tuh dia ngingetin, ada di kantong kamu yang belum di check out gitu kan ya. Ada nggak tuh? Ada tuh pasti gitu ya. Kita biasa aja malah tertarik langsung dibuka. Tapi kalau misalnya reminder tagihan Anda pasti nggak dibuka gitu kan. Oke, ini kita lihat masalah keuangan karyawan saat ini. Siapa yang relate? Dalam hati aja jawabnya ya. Yang pertama, sejak COVID-19 hampir 74% ini terpuruk dari masalah sisi keuangan. Mungkin kita enggak saat ini. Tapi siapa yang tahu? Yang namanya roda itu selalu berputar, teman-teman. Ya, yang namanya karyawan, kita sebagai karyawan gitu ya. Aku, Anda semua sebagai karyawan, gak ada yang bisa menjamin masa depannya. Gitu ya. Kecuali kita melakukan do the best buat perusahaan dan perusahaan memberikan yang terbaik buat karyawan ya, maka akan long term. Tapi dunia nggak ada yang pernah ada long term. Oke, kemudian 88% karyawan yang memiliki dana darurat itu masih nol. Kebanyakan adalah darurat dananya. Udah punya dana darurat? Atau belum tahu itu darurat apa itu? Dana darurat, ada yang udah tahu? Berapa? Kenapa, Bu? Nyimpan uang untuk belanja, Bu. Nyimpan uang atau Bisa diprediksi. Oke, untuk hal-hal yang tidak diprediksi. Kamu? Ya, jadi kita harus punya saving di rekening dengan yang liquid ya, maksudnya itu ada pedomannya sih. Kalau single itu berapa kali penghasilan, kalau udah menikah berapa kali penghasilan, seperti itu. Oke, saat ini udah full dana darurat? Belum sih, tapi Proses ya? iya. Oke, baik. Dari satu ruangan ini hanya 2 yang punya dana darurat. Yang lain, hei kemana uangnya? Ya kan? Udah darurat semua dananya, jangan-jangan ya. Betul ya, darurat ya. Apalagi sekarang, ya kan masih 4 hari gajiannya. Ya, oke. Nih ya, rata-rata nggak punya dana darurat. Kemudian 44% karyawan melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan either dia membayar minimum payment untuk kartu kreditnya. Nanti saya kasih tahu ya. Oke, 28 karyawan melaporkan sering selalu kehabisan gaji sebelum waktunya. Jangankan sebelum tanggal 25 gitu ya. Begitu jam 12 gajian selesai, uangnya habis. Duduk lagi, mojok di meja. Ya kan, aduh gimana nih, masih lama gitu kan ya. Kemudian mulai say hi sama teman. Hai, apa kabar gitu ya. Oke, sering dapat WA dari teman yang udah lama gitu nggak WA, tiba-tiba WA. Hai, apa kabar gitu ya. Oke, biar silaturahmi nggak putus, pinjem 100 gitu. Banyak ya. Oke, kemudian hampir 9% korban pinjol adalah karyawan. Nih ya, banyak banget korbannya. Dan 90% karyawan di Indonesia tidak siap pensiun. Nanti kita bahas. Nah, tadi alasan-alasan ini selalu menyalahkannya adalah perusahaan. Ya gimana sih perusahaan nih, jumlah karyawan melaporkan bahwa gaji saat ini tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. Kenaikan biaya hidup apa kenaikan gaya hidup? Ya, kebanyakan adalah dari gaya hidup nih. Berapa semakin tahun semakin ini wah perusahaan nih kita udah kerjanya udah mati-matian, bahkan udah mau mati gayanya gitu ya. Terus gue punya dapat leader yang ngeselin lagi. Begitu jam 3 mau ngetem ditambah lagi kerjaan, mundur lagi kakinya gitu ya. Nah, ini permasalahan yang banyak sekali, bukan hanya untuk karyawan 1, 2, 3, hampir secara global perusahaan mengalami karyawannya yang namanya ini. Gitu ya. Makanya 2020 sampai dengan 2024 digadang-gadang karyawan harus dijaga mental health-nya. Iya kan? Ya, jadi leadernya susah gitu kan ya. Apalagi yang Gen Z ya kan. Kamu, tapi Bu, yuk saya resign aja Bu. Wah gitu. Jadi ibunya jadi nggak naik tinggi dong ya oktavnya gitu ya. Nah, banyak banget gitu ya yang ternyata terkena mental gara-gara masalah keuangan salah satunya gitu ya. That's why hari ini siapin catatannya, tolong di-keep dulu handphonenya, bilang sama pacarnya gue lagi belajar buat masa depan biar cepet kaya gitu ya. Oke, kalau misalnya dari suami, bentar Pak, bilang bentar dulu ya Pak, saya lagi belajar kelas keuangan. Siapa tahu keluar dari kelas ini saya bisa nambah uang jajannya gitu ya. Karena ternyata selama ini kurang gitu ya. Oke, yuk kita next. Nah, kalau udah begini harus gimana? Menurutmu harus gimana? Saya pusing, Mbak. Udah pusing. Ya kan? Saya butuh yang kesini deh. Oke, kalau udah kesini harus gimana Mbak? Masuk masalahnya tadi harus gimana? Belajar keuangan mungkin. Belajar keuangan mungkin ya. Kok takut-takut ya? Menurutmu? Belajar pengelolaan keuangan. Belajar pengelolaan keuangan. Keuangan siapa?
keuangan pribadi. Keuangan pribadi, bukan keuangan tetangga kan? Ah, repot kamu nanti. Oke. Kalau ada begini kita harus belajar yang namanya tentang keuangan. Apa sih yang harus kita pahamin? Pahamin dulu, ini yang kita suka lupa, mindset tentang uangnya. Ya, kalau di kelas kelamin dengan Kang Hari juga udah belajar gitu kan ya. Nah ini nyambung, ternyata apa yang diajarin sama Kang Hari kemarin nyambung dari sisi keuangan. Karena nanti jawaban teman-teman kalau kurang uang bla 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 ini dulu ya. Yang membuat tadi terjebak pinjol, judi online, pengen cepet kaya, pengen cepet financial freedom dan lain-lain. Karena kita nggak pernah paham kondisi keuangan kita posisinya ada di mana. Ya, oke. Sama nih kalau kita pengen kenal diri sendiri. Kalau kamu mau motivasi diri kamu maju, hebat, kenalin dirimu, berdamai dengan dirimu, betul nggak? Ya, sekarang berdamai dengan uangnya, ya. Kenalin posisi uang saat ini ada di mana? Namanya disebut dengan financial self awareness. Paham, sadar diri. Ya. Uang kita itu posisinya ada di mana? Berapa gaji tiap bulan? Masuknya tanggal berapa? Sumbernya dari mana aja? Gitu ya, apakah diri sendiri, apakah dari suami juga, apakah kita punya freelance atau side hustle, dari mana duitnya? Kemudian masuknya setiap tanggal berapa? Nah dari sini ketika kita sudah paham posisi keuangan kita saat ini ada di mana, contoh misalnya, Riz aku punya pendapatan 10 juta gitu ya, terus aku mau beli rumah Riz, seharga cicilannya kurang lebih 8 juta tiap bulan, make sense nggak? Itu namanya bunuh diri. Ya, makanya sebelum mengajukan apapun itu punya ini dulu. Oh iya ya, kayak kita mau nyetir deh. Biasanya kalau kita mau nyetir, saya misalnya dari daerah Jatiwaringin, saya mau keluar rumah nih, saya mau ke PGN gitu ya, saya mesti cek dulu, ya kan, mobil saya ini bensinnya tuh saya isi berapa sih kemarin gitu ya. Kalau 100.000 otomatis saya udah pasti tahu nih, oke, saya nggak bisa kemana-mana karena cukup nyampe ke PGN kemudian pulang lagi dan berharap terhindar dari macet. Karena kalau macet deg-degan saya di jalan, gitu ya. Betul nggak? Nah ini namanya financial self awareness. Paham dulu posisi keuangan kita ada di mana, ya. Walaupun kita bilang waris kan kita bisa usahakan bla bla bla, betul. Tapi yang namanya manusia kalau udah terpojok keuangannya, males cari peluang. Ya, posisinya manusia kalau udah posisi nyaman, kayaknya nyaman seumur hidup. Ya kan, banyak orang bilang keluar dong dari zona nyaman, keluar dong dari zona nyaman gitu ya. Nggak semudah itu Besti ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Chris, gimana sih caranya memahami kondisi keuangan? Nih, pahamin dulu. Hey, uang itu nggak selamanya ada dalam kehidupan kita ya. Gaji juga tetap aja. Gaji itu diberikan kepada kita karena kita membarter waktu, tenaga, emosi serta pikiran dan ide-ide kita untuk perusahaan. That's why kita dibayar. Once ketika perusahaan gak butuh kita, anytime, ada dua gitu ya. Entah itu perusahaannya rugi, entah Anda dipensiunkan karena usia. Ya, jadi uang itu nggak selamanya ada dalam diri kita gitu ya. Oke, ini yang harus dibuka agak panjang ini sebenarnya. Ini tausiah ini. Oke, mesti punya kesadaran bahwa uang itu nggak selamanya dalam dari diri kita teman-teman. Ya, nggak selamanya kita sebagai pencari nafkah ini selalu sehat walafiat. Nggak selamanya ilmu yang kita punya dibutuhkan oleh perusahaan. Kita lihat di luar sana hari ini kalau tidak salah saya dengar Unilever juga mem-PHK berapa ribu karyawannya secara global gitu ya. Nggak menutup kemungkinan gitu ya, punya kita pun akan terjadi. Oke, yang kita mesti sadarin adalah punya kesadaran diri, uang itu nggak selamanya ada. Oke, kalau misalnya saya mengambil dari ilmunya Pak Sanjoto Landi, kehidupan itu kita dibagi menjadi 4 kuadran. Oke, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran keempat ya. Ingat, hanya 4 kuadran. Dan ini kalau dibagi usia antara 0 sampai 20 tahun, potensi untuk mendapatkan duit itu sulit. Kenapa? Karena masih ditopang oleh keluarga. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita udah berkeluarga pun masih menyusahin orang tua. Masih banyak loh. Ya kan? Di luar sana digembar-gemborkan, wah sandwich generation, anak menanggung orang tua, bla bla bla. Hey, apa kabar orang tua yang menanggung anak-anaknya yang udah punya anak 1, 2, 3 masih disubsidi secara keuangan, nggak pernah digembar-gemborkan. Yang digembar-gemborin adalah anak yang selalu menjadi sandwich generation. Sebelum Anda dilahirkan, orang tua kita juga udah susah payah ngehidupin kalian gitu ya. Oke, nah kita balik ke sini. Dalam proses kehidupan kita bagi 2, 0 ke 20 gitu ya. Ini berpotensi kita belum produktif. Kenapa? Karena kita masih usia anak-anak, usia sekolah gitu ya, kuliah. Nah, ketika kita masuk ke usia 20 ke 40, ini kita sebut dengan sangat-sangat produktif.
Betul nggak? Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 40 yang dibawa bukan minyak wangi lagi, bukan parfum, minyak angin. Betul nggak? Ya kan? Selalu yang sampai nggak bawa minyak angin di sini. Bawa minyak angin kan ada kan? Oke, ya. Di sini disebut dengan sangat-sangat produktif ya. Artinya di sini peluang Anda ini banyak banget. Tapi tantangannya di usia 20 ke 40 nggak semanis membalikan telapak tangan. Betul. Kenapa? Karena ini baru kita memulai. Kalau kata Pertamina katanya mulai dari nol ya guys gitu ya. Nih kehidupan Anda dimulai. Memasuki gerbang pernikahan. Ingat, jangan hanya kemakan dengan cinta. Cinta nggak cukup buat bayar token listrik hari ini ya. Nah, jadi di dalam usia 20 ke 40 ini tuh benar-benar sangat-sangat produktif dan sangat-sangat krusial ketika Anda tidak bisa mengatur keuangannya. Ya, karena di sini tantangan begitu banyak keinginan kita. Contoh, kita pengen nikah, ya. Oke, yang belum dapat jodohnya siapin uangnya, jodoh mendekat. Ya kan gitu konsepnya, ya kan konsepnya kita punya magnetnya bikin narik orang. Kalau magnetnya nggak ada ya udahlah ya, terima nasib aja. Oke ya, kita mau nikah, terus kita mau punya anak, betul ya, anak mau sekolah, oke, kemudian butuh rumah, harga rumah mahal ya, apalagi bunganya tinggi. Dari Oktober sampai saat ini saya nanganin yang muda-muda, bunga kredit bunga banknya tuh KPR banknya floating semua ya, dari 7 juta jadi 11 juta, dari 8 juta jadi 13 juta gitu ya. Pendapatannya nggak pernah naik tiap tahun ya, repot nanti. Oke, kemudian apalagi waris pengen beli mobil ya kan. Oke, beli apa lagi? Waris pengen punya jalan-jalan ke Eropa, ya kan gini. Ya, manusia itu banyak keinginannya. Soalnya alirannya Doraemon. Mau ini mau itu banyak sekali gitu ya. Tapi keuangannya terbatas, makanya perlu diingetin ya. Oke, mau mobil, mau segala macam banyak nih ya. Karena kebanyakan tujuan dengan pendapatan yang segitu-gitunya aja, ya udah terbengkalai. Ketika memasuki usia 40 ke 60, bentar lagi kita akan memasuki masa pensiun. 55, 56, 60. Kita akan masuki masa pensiun. Tiba-tiba ketika HR memanggil, Bu Rista, besok 5 tahun lagi Bu pensiun. Gelagapan. Asetku mana Riz, nggak punya segala macam, cuman pas buat hidup bla bla bla. Kenapa? Karena pada saat di sini terlalu banyak keinginan yang nggak pernah bisa ditekan. Masih muda, tentang kerja masih lama, pensiun masih lama, masih puluhan tahun, ya kan? Makanya tadi hampir 90% masyarakat kita nggak pernah siap pensiun. Either Anda uang pensiunannya dapat 1 miliar, 2 miliar. Kalau Anda setiap bulan 10 juta, setahun 120, 1 miliar habis berapa lama men? Belum ada inflasinya. Ya, oke, yuk. Nah, di sini ini banyak banget nih ya keinginan. Di sini udah mulai keterbatasan. Ini produktif tapi tidak sangat-sangat produktif karena di sini yang benar-benar sangat-sangat produktif. Kenapa di usia 40 ke 60 tidak sangat produktif? Karena tadi usia udah banyak. Gerak juga terbatas, link juga terbatas, kesempatan juga terbatas. Betul nggak? Ya, sedangkan tiba-tiba kita masuk ke usia 60-80 yang artinya kita no income sama sekali. Kalau dilihat dari circle ini teman-teman, waktunya teman-teman mempersiapkan masa pensiun dan lain-lain hanya di sini. Di posisi ini. Ya, coba dihitung usia berapa saat ini? Tinggal berapa masa produktifnya? Udah lewat ya Bu, ya kan, udah kayak sama saya Bu, udah lewat ya, udah tinggal terima nasib nih, kerja jungkir balik sampai Tuhan memanggil. Ya, ini diingetin, kita nggak selamanya ada di dunia, kita nggak selamanya punya pendapatan, kita nggak selamanya bekerja. Toh buktinya banyak ketika turun ke webinar, acara segala macam training, kalau nanya, barista pengen pensiun di usia 35, barista pengen pensiun di usia 40, barista pengen pensiun di usia 45, barista pengen pensiun dini di usia 50. So, masyarakat kita ketika ngomongin pensiun, semuanya hari libur teman-teman. Contoh, Anda cuti seminggu, stres nggak? Kepengen balik ke kantor? Ih kangen kantor deh, ih kangen deh sama temen, ih kangen deh makan siang, betul nggak? Ya kan? Pada saat kita pensiun, pengennya itu jalan-jalan, healing, ngabisin duit. Siapa bilang pensiun jadi nggak boros? Luar biasa borosnya. Kenapa? Karena Anda stres.
Ya, oke, balik lagi ya. Jadi Rista ingetin, hidup kita tuh sebenarnya nggak panjang teman-teman. Walaupun usia kita nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi untuk masa produktif untuk meningkatkan kekayaan kita hanya ada di kuartal kedua. Ini yang sangat-sangat produktif. Sedangkan di kuartal yang ketiga ini sudah mulai terbatas. Makanya mulai hari ini, kalau teman-teman nanti punya pendapatan dan lain-lain, dipikirkan dulu sepadan nggak dengan apa yang kamu dapatkan, sepadan nggak dengan pengorbanan yang kamu lakukan untuk kamu keluarin beli tas branded, beli make up branded yang cuman untuk diposting di sosial media dapat like and comment. Gila, kerja di mana sih sis gitu kan ya. Oke, bisa kan kayak gitu ya. Oke, yuk next lanjut. Nah, kalau kita lihat lagi gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan kalau udah begini? Nah, kita harus berdamai dulu antara manusia dan uang saat ini, dikeluarin aja semua mas. Oke, nah saat ini coba tanya sama diri sendiri. Teman-teman, hubungan manusia dan uang ini adalah alat yang dibuat oleh manusia. Tapi faktanya manusia yang selalu dikendalikan oleh uang. Manusia yang selalu dikendalikan oleh ciptaannya. Kenapa? Karena tadi mindsetnya jangan-jangan belum tepat. Oke, teman-teman saat ini ada di mana? Hidup dikendalikan uang atau hidup mengendalikan uang? Jamaah, enggak ya? Ya kan? Ayo, ada di mana? Hidup mengendalikan uang atau hidup dikendalikan uang? Kedua-duanya? Yakin? Yakin kedua-duanya? Insya Allah berkah. Ya, oke. Hidup dikendalikan uang atau hidup mengendalikan uang? Ayo, aku. Biasanya kebanyakan adalah kita masih di sini. Hidup dikendalikan oleh uang. Ya. Setiap bulan kita selalu masa kurang. Kemudian di pikiran kita nambah pendapatan, pindah perusahaan, nambah pendapatan, cari salto, jualan A, B, C, D. Betul ya? Betul. Kenapa? Karena kamu nggak tahu tujuan hidupnya mau ngapain. Ya kan? Betul aja ya Bu. Bu, dia mau ganti perusahaan kayak Bu. Ya. Direkam ya tadi ya Mas ya. Tanda tangan Bu. Ya, oke, santai Mbak, ya kan? Mukanya udah merah lu, enggak ya Bu? Udah, masih mengabdi dia di PDN. Oke, yang kita mesti pastikan adalah kita punya kesadaran, gitu ya. Apakah bagaimana hubungan kita dengan uang? Kita yang dikendalikan uang atau kita yang mengendalikan uang? Mungkin pada saat ini kita masih dikendalikan oleh uang, tapi pelan-pelan berproses bagaimana kita mengendalikan uang. Setiap orang dilahirkan, termasuk saya, sebelum menjadi perencana keuangan, pertama kali kerja di bank, gitu ya. Apalagi banknya adalah bank dulu bank swasta gitu kan ya, yang bule semua gitu ya. Artinya saya berpikir bahwa everything is okay gitu ya. Zaman 2007 mungkin saya udah terimanya 2 digit gitu kan ya. Oke, jadi banyak orang yang ngerasa bahwa ya udahlah everything is okay dan lain-lain gitu ya. Kita nggak ngerasa bahwa aku nggak kekurangan kok. Tapi begitu di breakdown segala macam, ternyata kita jauh dari kata sukses. Ya, Yuk, setelah itu kita lihat dulu ya. Nggak apa-apa kalau saat ini ada hidup dikendalikan uang. Yuk kita berproses bagaimana hidup kita mengendalikan uang. Ya, sepakat? Oke, yuk kita lanjut A. Oke, katanya sepakat. A, keluarin A. Oke, kita keluarin aja A. Semuanya kita munculin. Tapi kenyataannya masyarakat kita kebanyakan pribadinya ada di mana? Ada di pribadi yang defisit, kurang lulu tiap bulan. Oke, ada juga di pribadi pas-pasan, pas aja duitnya ada gitu kan ya. Pas banget pokoknya ya. Mau beli ini pas aja gitu ya. Ya kan, pas nggak ada ya. Ya, kemudian ada pribadi yang surplus. Ayo, kebanyakan di ruangan ini ada di posisi 1, 2 atau 3. Yang satu angkat tangannya. Oke. Yang satu, ya, nggak apa-apa defisit, nggak apa-apa. Dari sini kita akan belajar supaya gimana kita nggak defisit. Kamu di sini ya? Ini nih kita mulai dari sini dulu ya. 1, 2, 3. Ayo, yang defisit angkat tangannya. Gak ada yang ngaku. Okay. Hanya Tuhan yang tahu. Ya kan? Hanya Tuhan yang tahu karena diberdoanya sama Tuhan, ya Tuhan kasih rezeki gitu. Oke, pribadi yang pas-pasan. Oke, ya, banyak. Ya, banyak ya, pas ya. Oke, iya. Kalau yang tahu kita rekening kita HR biasanya. HR itu tahu. Halah, gaya pakai tas branded, gue tahu gajinya. HR-nya julid netizen 2 ya. Oke, pribadi yang surplus ada. Pribadi yang surplus 1, 2, 3,
4, 5, PGN berapa ribu ini orang. Cuma 5 orang yang surplus, yang lain pas ada ya. Oke, Riz, kalau udah kayak gini apa sih lagi yang harus dilakukan? Riz, kok banyak banget sih Riz, ini materinya mana sih Riz? Anda perlu disadarkan masalahnya ya. Mumpung jin-jin jahat, jin-jin belanja lagi diikat gitu kan ya sama malaikat gitu ya, belum keluar, setelah jam 6 akan keluar gitu ya, mengganggu Anda untuk Anda belanja ya. Jadi perlu dikasih siraman rohani dulu ya. Oke, yuk lanjut. Oke. Nah, ini dia. Kita perlu sebuah perencana keuangan, dan karena hari ini adalah bulan ini adalah bulan penuh berkah, bulan Ramadan, kita coba menjalani ini dengan penuh keberkahan gitu ya. Baik yang secara konvensional maupun yang secara syariah sebenarnya sama aja gitu ya. Oke, yang pertama adalah kenapa sih keuangan syariah? Yang pertama teman-teman, satu, alokasi keuangan lebih bijak karena bisa ada zakat, infak dan lain-lain. Di tradisional juga bisa gitu kan, ada kita mengalokasikannya, tapi kalau di syariah memang sudah ada ketentuan-ketentuannya ya. Nah, kemudian ada mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat, kita berproses, berhijrah secara keuangan gitu ya. Yang mulainya tadi dikendalikan oleh uang, pelan-pelan mengendalikan uang ya. Nah, kemudian yang ketiga, hidup lebih bahagia, tenang karena adanya kesiapan, ada dana darurat dan ada mitigasi resiko. Kalau kata anak zaman sekarang, ya kayak nikmatin hidup, mati masuk surga gitu kan ya. Pengennya seperti itu ya. Nah, kemudian bisa mengangkat gitu ya tujuan keuangan kita biar bisa terwujud, karena ini juga bisa berbagi dengan orang lain ya. Nah, kemudian membantu mencapai masa depan dengan kebebasan finansial dan keberkahan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita berbicara nggak selamanya kita di dunia, kita juga bicara tentang bagaimana kehidupan kita setelah afterlife-nya ya. Ini yang jarang banget dihubungin ya. Oke, kemudian membantu distribusi kekayaan lebih baik untuk generasi ke generasi. Karena pada saat nanti kita ngomongin tentang pembagian warisan, biasanya warisan ini bukan sumber mata air tapi sumber air mata. Kebanyakan keributan ya. Yuk, next kita lanjut. Nah, kalau ngomongin keuangan syariah, gimana sih Riz faktanya di masyarakat, seperti apa sih melihat keuangan syariah? Oke, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai 2,450,55 triliun per Juni 2023. Ini menunjukkan peningkatan 13,37 year on year-nya yang menguasai 10,94% pangsa pasar dari total aset keuangan secara nasional. Karena kalau kita bicara dari sisi investasi saham pun yang ada 100% di market, hampir 60%-nya adalah produk syariah gitu ya. Nah, kemudian kalau nilai aset investasi syariah di Indonesia mencapai 2,183 triliun pada tahun 2022. Artinya ini kita meningkat tiap tahunnya. Apalagi dari sisi perbankan maupun non-perbankan, 2024 mereka harus spin off. Harus pisah antara yang tradisional atau yang konvensional dengan yang syariah. Sudah tidak bisa digabungkan lagi gitu ya, termasuk dari sisi manajemennya. Oke, next. Kalau dari ngomongin keuangan syariah, Riz, apa sih yang harus kita perhatikan? Ini namanya piramida perencana keuangan. Totally, kalau tadi kita mau belajar berproses pindah dari dikendalikan uang menjadi mengendalikan uang, paham proses ini. Ya, ini adalah urutannya ya. Biasanya ketika teman-teman gajiannya belum dikelola, udah pengen cepet kaya. Ya kan, investasinya udah bukan lagi di deposito. Apa tuh deposito? Bunga kecil banget gitu ya. Tabungan, aduh itu cuma ngasih makan perbankan katanya gitu kan ya. Ini jahat-jahat nih mulut netizen 62 ya kan. Itu aduh itu mah keuntungannya Riz kecil banget gitu ya. Udah mulai Bitcoin, kripto ya kan, ETF gitu-gitu ya. Saking pengen cepet kaya ya. Nih, pada saat kita punya pendapatan, ini kunci yang pertama, membuat anggaran. Perusahaan gak akan pernah untung kalau perusahaan juga tidak membuat anggaran. Begitu juga dengan keuangan pribadi. Kita itu manusia pinter banget membuat anggaran buat perusahaan. Pak, jangan kayak gini ya Pak, perusahaan akan rugi kayak gini, kasihan karyawan, bla bla bla. Tapi kita tidak pernah memperhitungkan keuangan pribadi ya. Nih, buat anggarannya dulu, skala prioritas ya. Buat anggaran, atur utang. Ya, kalau bisa anggarannya itu tidak minus, tapi seimbang ataupun dia surplus. Setelah diatur keuangannya, baru kita masuk ke piramida yang kedua. Kita ngomongin pondasi keuangannya dibuat aman dengan punya mitigasi resiko. Perusahaan juga punya kan mitigasi resikonya, betul ya? Oke, kita yang nggak pernah punya, padahal kita loh yang bekerja. Ya kan? Kenapa? Karena kita mindsetnya kita adalah superwoman kayaknya gitu ya. Ya, superman gitu. Superboy jangan-jangan gitu kan ya. Atau apa ini?
avatar jangan-jangan gitu ya. Nah ini kita punya yang namanya pondasi keuangan agar kalau terjadi resiko keuangan kita tuh nggak runtuh ya. Punya mitigasi resikonya dalam bentuk dana darurat, kemudian punya dalam bentuk asuransi baik jiwa, kesehatan gitu ya, maupun penyakit kritis maupun asuransi apapun yang secara general ya. Setelah ini aman, pondasinya kuat, baru ngomongin investasi. Rata-rata ini belum diatur udah naik ke sini. Makanya pada saat terjadi resiko ambruk semuanya ya. Mulai dari makan tabungan ya, mulai dari ngutang, mulai dari jual aset. Biasanya ini banyak dilakukan orang yang menjelang akan pensiun. Ya, kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Oke, setelah ini baru kita ngomongin bagaimana menciptakan aset 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Kemudian di aset ini kita ngomongin tentang tadi afterlife-nya. Karena aset yang kita kumpulin nggak akan kita bawa ke dalam di akhirat. Jadi harus dibagikan kepada keluarga, harus kita wariskan. Artinya di sini di posisi terakhir kita bicara tentang legacy. Aturan mengatur keuangan tuh begini teman-teman. Ya, buat dulu budgetingnya, atur utangnya, kemudian jangan minus setiap bulan, dikuatin lagi dengan pondasi punya mitigasi resiko, baru ngomongin pengen investasi A, B, C, D. Once terjadi resiko nggak akan ngambil dari investasi atau tabungannya. Kenapa? Karena di sini udah ada. Oke, kita akan belajar poin 1, 2, 3 hari ini ya. Yuk next lanjut. Oke, Riz, kalau tadi kita mau mulai merencanakan keuangan, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama kali sama kayak perusahaan, sebelum perusahaan menerima Anda semua, harus memastikan Anda sehat atau tidak. Ya, harus dilakukan apa kalau di dalam dunia, Dok? Ya, medical check up ya. Ya kan perusahaan mau bayar Anda, kalau Anda nggak sehat ya ngapain? Rugi nanti ya, gitu. Kalau di keuangan namanya financial check up. Ya, setelah kita sadar kondisi keuangannya, yuk kita cek. Bagaimana dengan porsi pendapatan kita saat ini? Sudah ideal belum? Bagaimana porsi pengeluarannya? Bagaimana nabungnya? Bagaimana investasinya? Udah punya perlindungan belum? Ya, udah bisa sedekah belum? Jangan-jangan sedekahnya nunggu dapet THR lagi, gitu ya? Jangan-jangan posnya kebanyakan healingnya lagi nanti, ya? Oke, di sini namanya financial check up. Terutama yang udah 40 tahun ke atas boleh dicek, apalagi yang udah berkeluarga. Dicek dulu namanya di sini financial check up. Udah kerja 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun udah punya aset apa aja saat ini? Ya. Asetnya apa aja? Baik liquid, cash, nggak liquid, baik jangka pendek, jangka umum, jangka panjang. Nih lihat, asetnya apa aja? Oke, kemudian dari sisi utangnya, karena banyak banget orang mau pensiun ternyata masih kelilit utang KTA, rumah, kendaraan, ya, kemudian utang anak sekolah, gitu ya. Ini banyak banget nih. Ya, dicek dulu. Berapa sih kekayaan yang kita punya saat ini setelah kita 5 tahun mengabdi, 10 tahun bekerja, 15 tahun bekerja, make sense nggak? Dengan Anda pagi-pagi bangun setelah subuh naik kereta gitu kan ya, dengan aset yang kita punya. Kemudian langkah yang kedua dicek. Punya pendapatan saat ini dari mana aja? Oke, apakah dia pendapatan aktif, pasif maupun investasi? Pendapatan berapa setiap bulannya? Kemudian bagaimana sisi pengeluarannya? Ya, ini namanya melakukan financial check up, dicek, direview keuangannya, ya. Oke, yuk next lanjut. Setelah dilakukan ini, gitu ya, ini adalah 4 pondasi yang tadi Rista bilang mulai dari piramida pertama sampai dengan kedua. 4 pondasi ini teman-teman harus bisa. 4 pondasi ini yang mengatakan keuangan teman-teman sehat atau nggak sehat, ya. Oke, kalau misalnya 4 ini belum ada, jangan pernah punya tujuan yang lain. Lengkapin dulu 4 ini, ya. Oke, yuk yang pertama kita buka A. Apa sih? Yang pertama budgeting. Udah buat budgeting secara detail belum? Ya, yang Rista buat ini hanya secara, nanti kita buat hanya secara simpel. Sebenarnya nggak sesimpel itu, ya. Oke, ini pada saat membuat anggaran, Rista pakai rumusnya adalah WBI. Ya, ingat ya, bukan WIB. Apalagi IWB, bukan ya. Oke, ingin dulu di depan, jangan. Tapi WBI, wajib, butuh, ingin. Ingat, inginnya di belakang. Ya Riz kan kerjanya udah 30 hari, 20 hari. Saya reward deh buat diri sendiri. Stres tahu ngadepin leader, ngeselin gitu kan. Itu leader lagi yang salah gitu kan ya. Ya Bu, aku work from home ya Bu. Tau-tau udah di Bali ya kan. Kemudian pakai tiketnya pakai cicilan 12 bulan. Ya kan, pulang cicilan bukan liburan yang terdengar gitu ya. Yang setiap pulang liburan pusingnya adalah tagihan jatuh tempo. Enggak ada ceritanya dia kan. Oke. Ya, wajib, butuh dan ingin. Kewajiban dulu, kebutuhan baru keinginan. Kalau bisa dia surplus atau dia seimbang, tapi jangan
defisit. Karena kita ngomongin keuangan syariah, jangan lupa ada pos-posnya. Ada pos zakat, sedekah, amal, ini wajib. Rata-rata hampir tadi 4.500 yang saya pegang klien gitu kan ya, baik secara syariah maupun konvensional, jarang sekali punya pos ini. Ya kan? Padahal kalau dari gaji kita hanya 2,5%. Tapi melipat gandakan gaji Anda yang cuma 1 kali bisa jadi puluhan kali. Kenapa? Karena dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Itu kita suka lupa gitu kan ya. Dan rezeki Anda ditentukan dengan cara kerjaan Anda. Ya. Oke. Kemudian pos cicilan utang itu maksimal bukan 35 tapi di 30% teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti punya utang, pendapatan saat ini 10 juta, maka maksimal utang tiap bulan nggak boleh lebih dari angka 3 juta. Karena kalau udah lebih dari 30% dipastikan ya kan, muka Anda akan bermuram durja sampai utang itu lunas, ya kan? Nggak bisa tidur tenang, men, ya kan, pusing ya. Tadi pada udah tahu mau bayar ya, pay letter ya, gitu, nggak bisa tidur, percaya deh ya. Oke, kemudian pos premi asuransi minimal 10%, kemudian pos tabungan segala macam. Ini itu hanya panduan, tapi pada kenyataannya ini tidak seperti ini. Kenapa? Karena satu, sumber pendapatan kita beda-beda. Kedua, tanggungan kita setiap orang juga beda-beda. Bisa single tapi nanggung orang tua, bisa single tapi nggak nanggung siapapun. Bisa udah married tapi nggak menanggung orang tua gitu ya. Tapi bisa juga married menanggung orang tua dari suami, orang tua dari istri gitu kan ya. Sandwich generationnya udah grup sandwich generation gitu kan ya. Ya udah banyak ya kan. Bukan hanya satu tapi udah grup gitu ya. Yuk kita lanjut ya. Ini adalah contoh simpel untuk kita membuat anggarannya. Simple banget ya. Semua apa yang kamu mau kamu anggarin ya. Jadi konsep merencanakan keuangan itu adalah semua yang kita mau dianggarkan ya. Nanti tinggal kelihatan. Kalau semua dianggarin berapa porsinya? Oke, masih make sense nggak? Masih bisa nabung nggak? Masih bisa investasi nggak? Masih bisa jalan-jalan nggak? Ini harus semua ya dianggarin. Karena biasanya kita hanya menganggarkan yang rutin-rutin aja. Ngasih anak gitu ya, sudah berumah tangga, transportasi, makan siang, ngasih orang tua, betul nggak? Ya kan? Listrik, grocery, si mbak gitu ya. Kalau punya satpam, kalau punya driver itu aja. Di luar itu ternyata banyak kalau anak zaman sekarang tempat ngopi itu hidden gem katanya. Ya, di keuangan juga banyak hidden gemnya. Ya kan? Ngakaknya kenceng banget ya kan? Ya kan? Banyak yang masih hidden gemnya ya. Ya iyalah gitu ya. Nah, ini lihat ya. Skala prioritas wajib, butuh dan ingin ya. Yang di pertama, ini lihat. Oke, nah kenapa tadi nggak bisa bersama berapa persen? Karena tadi semua orang kebutuhannya beda. Gitu ya. Barista pakai rumus 50 30 20. 50 20 10 10 itu hanya patokan, tapi nggak bisa diaplikasikan. Aplikasikannya adalah seperti ini, baru kelihatan berapa persentasenya. Tinggal mikir. Kalau ternyata dari gaji 10 juta misalnya gitu ya, kita cuma bisa investasinya misalnya di 5%. Ya jangan ngimpi kalau mau punya rumah harga 1 miliar. Ya kan, ekstra kerja keras nanti ya. Oke, nah ini kalau kita statusnya single ya, apapun mau kita tetap dianggarin. Mau self-care, mau gitu kan ya. Ini bukan obat minyak angin ya, bukan ya. Ya, ini apapun yang kamu mau silakan kamu anggarin. Ya, tapi porsinya disesuaikan dengan kemampuan. Makanya di awal tadi perlu tahu kondisi keuangan kita itu ada di mana nih sekarang gitu ya. Riz, bentar lagi nih mau liburan nih, udah mulai nih tiket promo tiket gitu kan ya. Ke Singapura aja, Singapura Malaysia cuma 5 jutaan gitu kan ya. Cuman gitu ya. Nyampe sana Anda habis 15 juta gitu ya. Ya, ini single ya. Kemudian kalau misalnya berumah tangga. Nah, kalau berumah tangga ini agak kompleks ya. Jangan hanya berani buka-bukaan tapi buka-bukaan secara keuangan. Banyak yang sampai detik ini nggak terbuka secara keuangan. Yuk next, nih dia ya. Pendapatan kalau suami istri bekerja, ada pengaturan keuangan dalam rumah tangga adalah satu gini. Setelah dibuat anggaran seperti ini, apakah suami yang menanggung 100%, pendapatan istri hanya untuk istri ya. Kalau saya senang yang kayak gini nih. Ya, semuanya buat istri ya kan. Oke. Kemudian ada yang kedua gitu kan ya. Setelah diatur semua ini bagi-bagi, ya kan, rumah tangga bukan hanya aku aja ya kan. That's why kenapa perempuan harus mandiri secara keuangan. Karena antara dua, kalau antara suaminya dipanggil sama Tuhan atau diambil Hello Kitty ya kan. Banyak banget di sosial media ya kan. Kami ya kan. Ini sekalian mengedukasi perempuan pintar cari duit ya kan gitu. Jangan pintar menghabiskannya aja. Ya, setelah diatur begini tadi dua 50-50, suami 50%, istri 50%.
ya. Oke, kemudian ada cara yang ketiga. Suami lebih besar karena tulang punggung 70%, istri hanya 30%. Sisanya kemana? Ya atur masing-masing. Ya kan? Bikin tujuan keuangan masing-masing yang ditabung secara bersamaan. Ya, jadi pola pengaturan untuk yang berumah tangga ini agak sedikit kompleks, makanya butuh ada kesepakatan di awal. Siapa menanggung siapa? Ya. Oke, siapa buat apa gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan di awal, jangan sampai ada ketidaksepakatan. Oke, karena kalau ini tidak ada kesepakatan, maka ini akan membuat terjadi satu selingkuh bukan hati aja, tapi ada juga selingkuh keuangan, ya kan? Ya, saya punya nih satu klien gitu ya, Bu. Nanti kalau istri saya bilang tanya berapa gaji saya, bilang gaji saya sekian ya Bu gitu. Oh kenapa Pak gitu? Karena saya laporannya sekian gitu. Ternyata 30%-nya udah diambil duluan, ya kan? Gak mungkin istrinya tanya ke HR, malu-maluin aja ya kan gitu. Banyak nggak di lapangan, Pak Anda begitu? Enggak ya Pak. Enggak ya Pak. Enggak ada. Kalau Anda punya klub bapak-bapak sering, ya kan? Bapak-bapak nggak jujur keuangan gitu ya. Jadi akan bisa terjadi yang namanya selingkuh keuangan sama kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk keuangan ya. Jadi that's why penting sekali Bapak Ibu semua belajar mengatur keuangan. Dan tadi kalau untuk rumah tangga ini harus banyak banget posnya. Pendidikan anak, kebutuhan anak, kadang-kadang kebutuhan anak kita nggak anggarin. Ya, hanya pendidikannya aja bagus. Padahal buat yang masih toddler, masih playgroup, masih playground dan lain-lain, ini jatah mainnya juga luar biasa. Belum lagi punya anak satu, mbaknya satu. Punya anak dua, mbaknya dua. Ya kan? Mbaknya aja udah 30% dari gaji kita. Betul nggak? Betul ya. Oke, nah ini polanya pengaturannya dibilang sehat. Kenapa? Karena tadi udah bisa berbagi, udah bisa nabung, udah punya asuransi gitu ya. Kebutuhan rumah tangganya juga terpenuhi gitu ya. Kemudian istri dan suami juga punya pengeluaran masing-masing. Yang biasanya adalah istri dan suami nggak punya pengeluaran. Ya, semua buat rumah tangga. Makanya begitu banyak ketidakjujuran dalam rumah tangga karena tidak diatur secara detail. Ya, padahal istri kalau ditanya antara istri sama suami pengeluarannya lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Istri apa suami? Ya kan? Kalau sekarang udah 50-50. Ya kan? Kenapa? Karena suami juga butuh skincare bun, gitu ya. Ya, semuanya sama ya. Jadi cara mengaturnya seperti ini ya. Ini hanya simple sebenarnya. Yang lebih rumitnya ada. Yuk lanjut ya. Yang pertama adalah budgeting. Nah, kemudian yang kedua ini lagi rata-rata Gen Z gitu ya, terjebak dengan yang namanya pinjaman online secara legal maupun ilegal. Kemarin saya punya satu klien, dia terjebak dengan pinjol ilegal sejumlah 50 pinjol ilegal. Dan saya sebagai perencana keuangan, wow gitu ya, saya aja nggak tahu loh, tahu paling cuma di bawah 10 biji gitu kan yang saya tahu yang secara legalnya. Tapi ini saya cukup tercengang karena dia ada 50 pinjol ilegal. Wah, namanya lucu-lucu gitu kan ya. Oh iya juga ya, ada ya gitu. Pinjamannya kecil-kecil, mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Yang modalnya tadi hanya mungkin dia pinjam angkat ke 30, totally dia mencapai di 150 jutaan. Gila nggak? Stres nggak? Luar biasa. Ya, akhirnya muncul psikologinya kita, ada ketidakpercayaan diri gitu ya, mulai minder, udah mulai stres, jalan buntu, teman gak ada yang bantu. Ingat, teman itu hanya ngebantu kalau Anda lagi ada ya, kalau Anda lagi nggak ada, teman bye-bye. Oke. Utang tadi Risa bilang nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan kita yang 100% ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya punya pendapatannya adalah misalnya 10 juta per bulan gitu kan ya, maka dia nggak boleh lebih dari 30% ya. Berapa? 3 juta. Oke, kalau udah lebih dari 3 juta, maka pos keuangan yang lain akan berantakan. Oke, aku mau tes satu-satu. Mas, udah tahu belum apa itu utang konsumtif? Belum ada. Mbak, kayaknya kita diperpanjang kelasnya sampai besok. Belum tahu juga. Jangan tanya ibu mau udah khatam. Kamu jangan senyum-senyum aja. Aku mau tanya apa itu utang konsumtif? Dia nggak memberi nilai tambah di kehidupan kita sehari-hari. Jadi cuman buat keluar doang gitu. Kalau utang produktif kan dia bisa bantu kehidupan kita sehari-hari, kayak buat kendaraan, rumah dan lain-lain. Oke, bisa pendanaan dan lain-lain gitu ya. Oke, baik. Yuk aku jelasin lagi. Ini banyak banget yang masih ngutangnya bisa, artinya nggak tahu gitu kan ya. Oke, Rista jelasin secara paling mudah aja ya. Apa sih bedanya utang konsumtif sama utang produktif? Kalau utang konsumtif kita berutang tapi nggak menghasilkan apapun, dah gitu aja.
Ya, kita hanya nikmatin sendiri. Contohnya, udah punya iPhone 14, beli iPhone 15. Untuk apa? Hanya untuk masuk ke dalam circle-nya teman misalnya. Ya, hanya untuk diakuin misalnya. Atau misalnya untuk ketemu dengan Risa, dress code-nya baju merah, padahal merahnya masih banyak di lemari. Bahkan masih ada label-labelnya gitu kan ya. Ternyata beli lagi cicilan 3 bulan. Nah, itu hanya yang disebut dengan utang konsumtif ya. Utang yang hanya mengikuti hawa nafsu katanya, ya kan? Oke, makanya perlu diingetin sebelum jam 6 ya, kalau nggak hawa nafsunya balik lagi. Oke, kemudian ada utang produktif ya. Utang produktif apa? Utang yang ketika kita berutang menghasilkan tambahan pendapatan. Contohnya apa? Riz, aku berhutang di rumah. Oke, rumah itu aku ngambil cicilannya adalah 5 juta tiap bulan. Tapi rumah itu aku sewain 10 juta, dapat tambahan 5 juta. Oke, tapi berbanding terbalik ketika kita punya cicilan rumahnya 5 juta, kamu sewain 3 juta, utang konsumtif apa produktif? Kenapa konsumtif? Karena tidak menghasilkan. Kita harus nambah 2 juta dari pendapatan kita yang akhirnya menambah liability kita. Jadi kalau saat ini teman-teman yang masih generasi sekarang lagi mengukir kekayaan, jangan pernah termotivasi dari orang tua. Daripada uang kamu habis beli baju melulu, ke salon melulu, uangnya beli cicilan rumah ya. Daripada uang kamu jajan terus, healing terus, ngambil cicilan rumah. Hey, Rista ingetin, kalau misalnya keuangannya masih belum aman, better enggak dulu. Ya, kenapa? Karena cicilan rumah itu panjang teman-teman ya. Oke, itu bukan nabung ya. Pada saat kamu beli, hari ini kamu beli, itu utang sayang, belum termasuk aset. Itu akan menjadi aset ketika kamu udah lunas ya. Anak zaman sekarang ketika punya cicilan rumah, Mbak saya udah punya aset di mana? Di Depok. Berapa harganya? 1,2 miliar. Cash? Baru cicilan Mbak 5 bulan. Ya kan? Bulan ke-6 Anda kehilangan pekerjaan, diambil sama perbankan. Ya, ingetin ya, gitu. Jadi ada baiknya dari tabung-tabung dulu, punya dana darurat dan lain-lain. Kalaupun misalnya tadi mau berutang, dihitung lagi ya. Artinya harus siap dulu keamanannya secara dana darurat dan lain-lain. Karena kenapa? Karena tadi kalau Anda nggak punya 4 poin tadi, tiba-tiba harus ngutang gitu ya. Tiba-tiba Anda kehilangan pekerjaan, siapa yang mau bayar cicilannya tiap bulan? Tapi beda cerita ketika teman-teman punya dana darurat. Once teman-teman kena PHK 3 bulan misalnya, tanpa pusing, 3 bulan teman-teman masih bisa cari pekerjaan pengganti, tapi 3 bulan tetap masih bisa bayar cicilan gitu ya. Jadi harus panjang. Banyak orang ngutang itu hanya urgensinya aja yang dipikirin, nggak pernah mikirin dampaknya, nggak pernah mikirin efeknya, nggak pernah mikirin mitigasi resikonya. Sekarang aku banyak banget nanganin yang baru muda-muda, baru merit. Contoh kayak kemarin, usia 25 tahun udah merit, Mei istrinya akan melahirkan gitu ya, pendapatannya sekian persen gitu ya, pengen ngambil cicilan rumah harganya 11 juta. Make sense nggak? Kalau pendapatannya masih kurang lebih angka 25 jutaan, 26 jutaan, cicilan rumahnya 11 juta, ya kan? Hitungan di atas kertas nggak mungkin. Ini belum floatingnya 3 tahun. Belum lagi kalau misalnya kita ambil secara syariah, emang dia flat secara 15, 20 atau 25 tahun. Tapi ini jangka waktunya panjang loh. Pastikan Anda punya penambahan pendapatan yang terus-terusan bisa membayar itu cicilan rumah meskipun Anda nggak punya pendapatan. Res, ibu aku aja zaman dulu bisa kok, orang tua aku. Zamannya berbeda sayang, ya kan? Kalau zaman dulu orang tua kita nggak tergoda dengan sosial media, gitu ya. Anda jauh, ini aja udah gatel kayaknya nih, ya kan? Pengen buka handphone, ya kan? Pengen lihat jualannya apa kan, gitu ya. Ya, jadi jangan lupa utang itu ada 2, konsumtif sama produktif. Ya, harus diperhatikan, nggak boleh lebih dari 30%. Yuk, masuk lagi ke poin yang ketiga. Ini yang paling penting lagi, ya. Ini dana darurat. Rata-rata hampir 95% kita nggak punya yang namanya dana darurat. Makanya begitu kondisi darurat, ya darurat keuangannya, ya. Oke, Riz, dana darurat ini dana apa sih? Dana ini adalah dana yang digadang-gadang untuk terjadi resiko dalam skala besar, bukan resiko skala kecil. Karena resiko hadirnya nggak pernah dalam skala kecil, tapi skala besar ya. Oke, kalau untuk single dia 6 kali, hitungnya dari pendapatan atau pengeluaran, bebas. Kalau Rista hitungnya dari pendapatan, karena biasanya anggaran kita nggak beda jauh antara pendapatan sama pengeluaran, malah lebih banyak pengeluarannya alias minus, ya kan. Oke, hitungnya dari pendapatan 6 kali kalau single. Oke, yang single udah punya?
Oke. Agak kaget gitu. Ini salah masuk kelas gak sih? Anda di kelas yang tepat sayang ya. Oke, sebelum uang Anda habis Anda udah diingatkan ya. Anggap aja saya jin ingetin Anda ya. Oke, ini ada single 6 kali, kemudian berkeluarga belum punya putra putri 9 kali, sudah berumah tangga 12 kali. Hey, apa kabar yang sudah berumah tangga? Gitu ya. Agak jauh nih Mbak, kayak hilal belum kelihatan gitu ya. Ya, ini 9 kali. Disimpannya di mana ada 4 ya. Deposito, logam mulia, rekening, sama reksadana pasar uang. Hanya 4 ini. Jangan sekali-kali saya punya satu klien barista, aku udah punya dana darurat. Oh ya, di mana Pak simpennya? Kripto. Ya kan, ngadi-ngadi kalau kata Keanu ya. Oke, ini ada deposito, logam mulia, rekening, reksadana pasar uang. Kenapa hanya 4 instrumen ini? Karena tadi resiko kita nggak ada yang tahu datang ya. Bisa aja hari ini, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Tapi balik lagi psikologinya manusia. Ketika kita naruh uang pengennya untung ya. Oke, kalau logam mulia ini untuk jangka panjang. Dia harganya akan naik kalau ekonomi gonjang-ganjing ya. 2020, 2021 harganya naik sampai sejutaan ya. Kalau ekonomi aman-aman aja, dia stagnan aja. That's why kenapa dia banyak disebut dengan aset safe haven, penyelamat di saat kondisi ekonomi gonjang-ganjing ya. Kemudian rekening, karena kita nggak tahu kalau kondisinya ternyata hari ini resikonya. Paling tidak ini bisa bantuin cash flow-nya kita ya. Kemudian reksadana pasar uang, manusia pengen untung. Berapa untungnya? Reksadana pasar uang ini pencampuran antara obligasi dan deposito, maka bunganya agak sedikit lebih tinggi dari deposito ya. Dia ada di 5,5% saat ini. Walaupun ada beberapa deposito dari perbankan yang paling tinggi saat ini ada di 6,25%, tapi pajaknya 20%. Teman-teman harus paham karakteristik sebelum kita menempatkan uang. Ingat, kita dapetin duit nggak mudah loh, ya kan? Ya, naik kereta panas-panasan gitu ya. Nanti bentar lagi berebut untuk uang. Jadi jangan sembarangan karena hampir 80% investor pasar modal di luar gagal mendapatkan tujuannya karena investasinya ikut apa kata temen. Alias apa zaman sekarang FOMO, ikut-ikutan ya. Yuk, poin yang keempat, ini dia pondasi yang keempat. Yuk kita lihat lagi. Nah, ini adalah tadi kita bicara tentang resiko. Resiko kita nggak ada yang tahu, dibuka aja. Kita ngomongin tentang mitigasi resiko. Ini penting banget. Ketika kita nggak punya mitigasi resiko, apapun yang Anda punya saat ini akan habis dalam sekejap. Oke? Saya ngomongin inflasi biaya pendidikan anak itu 10 sampai dengan 20% gitu ya. Kemudian inflasi biaya konsumtif kita 4 sampai dengan 8%. Inflasi biaya kesehatan kita mencapai 36% tahun kemarin. Bayangin berapa dana kenaikan dari pendapatan kita tiap tahun. Ya, let's say 23,83%, betul nggak? Gitu ya. Itu pun kalau naik. Sedangkan inflasi tanpa Anda minta tiap tahun naik gitu ya. Oke. Ya. Oke, ini kita bicara tentang resiko kehidupan. Kenapa sekali lagi perencana keuangan itu penting banget? Karena tadi ketika ada tanggal kelahiran otomatis ada tanggal tutup usia. Tapi antara kedua tanggal ini ada sebuah life atau sebuah kehidupan yang selalu berdampingan dengan resiko. Resiko nggak pernah melihat Anda cantik. Resiko hadirnya nggak pernah melihat Anda siap atau enggak. Resiko hadir nggak pernah melihat Anda kayaknya udah siap deh. Mbak, aku resiko. Halo, assalamualaikum, aku mau datang. Nggak ada yang izin dulu, nggak ada. Ya, semua resiko datangnya tiba-tiba. Intinya dari perencana keuangan ini adalah untuk membuat Anda tetap mandiri, membuat Anda tetap berdiri meskipun resiko hadir dalam kehidupan kita. Ya, berapa banyak anak Indonesia menjadi yatim piatu karena orang tuanya tutup usia karena COVID-19. Hampir 32.000 anak Indonesia menjadi yatim piatu. Siapa yang menanggung orang tuanya? Kakek neneknya? Belum tentu. Tantenya? Belum tentu. Ya kan? Kalau model aku dikasih dia warisannya 2 miliar, sini aunty sama aunty gitu ya. Begitu 2 miliarnya udah habis, pusing. Betul nggak? Ya, ini hidup. Nggak ada yang semanis impian atau di dunia Cinderella itu nggak ada teman-teman ya. Jadi karena ada resiko ini maka perlu punya mitigasi resiko biar kita keuangannya jadi lebih aman. Yuk lanjut.
Nah, kita punya yang namanya mitigasi resiko dalam bentuk asuransi ya. Kita punya asuransi kesehatan, kita punya namanya penyakit kritis, kita punya asuransi jiwa. Pertanyaan yang selalu muncul, kapan sih waktu yang tepat kita punya ini semua? Kan dari perusahaan udah ada bla bla bla. Ingat, fasilitas dari kantor dipinjemin pada saat Anda menjadi karyawan. Pada saat Anda sudah tidak menjadi karyawan, fasilitasnya juga sudah tidak ada ya. Oke, kalau teman-teman termasuk dalam sandwich generation menanggung orang tua dan lain-lain punya asuransi jiwa. Ya, oke. Kemudian kalau teman-teman juga masuk ke dalam yang tipe bekerjanya kenceng banget segala macam, kalau pengcoveran dari kantor itu belum maksimal, maka punya asuransi kesehatan, ya. Tapi kalau sandwich generation harus punya dua-duanya, karena Anda kerja dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gitu ya. Oke. Kalau kita tipe yang punya penyakit kritis misalnya model gitu ya, punya keturunan, gen dan lain-lain, walaupun penyakit kritis ini saat ini tidak menutup kemungkinan bukan hanya dari gen gitu ya, tapi dari pikiran, gaya hidup, pola hidup dan lain-lain ini juga berpengaruh. Paling tidak Anda punya ini ya. Oke, di samping juga ada punya BPJS. Nah, ini 4 pondasi sampai sini aman teman-teman? Aman? Aman. Yuk kita agak sedikit berlari kencang. Kalau ini udah aman, baru masuk ke piramida ketiga, kita ngomongin tujuan keuangan. Nih, kenapa banyak orang yang suka salah dengan tujuan keuangannya, nggak pernah tercapai dengan tujuan keuangannya, karena nggak pernah clear. Ibarat kita kayak nyetir kendaraan, kita nggak tahu nih mau kemana, jalan aja. Bisa aja kita ke A, bisa aja kita ke B, bisa aja kita ke C. Artinya apa? Bensin kita habis, tapi kita nggak pernah sampai pada tujuannya. Begitu juga dengan keuangan. Bensinnya itu apa sih? Uang loh. Uang kita tuh nggak banyak, terbatas. Kan tadi lihat di sini pengeluarannya banyak banget. Makanya pada saat buat tujuan keuangan mesti clear mana dulu yang mau dicapai. Kebanyakan adalah pada saat mau buat tujuan keuangan nggak clear. Tujuannya banyak. Pengen dana pendidikan, dana menikah, dana beli rumah secara bersamaan. Yang bisa di saving 1 juta, dari 1 juta dibagi 200. Pertanyaan saya, kapan sampainya? Ya, ada proses, mesti satu ya. Oke, nih tentuin dulu tujuan keuangannya mau kemana. Kemudian yang kedua, berapa nilainya. Kemudian yang ketiga, berapa jangka waktunya. Yang keempat, berapa yang bisa disisihkan secara rutin karena tadi udah dianggarin. Yang kelima, menentukan produk investasinya. Yang keenam, lakukan review. Biasanya pada saat kita berinvestasi, langsung kita milihnya di sini tanpa jelas tujuannya mau ngapain. Makanya nggak tahu, berdoa sama Tuhan juga repot. Ya Tuhan, saya pengen punya rumah. 2 tahun kemudian dikasih rumah, rumahnya rumah kodok lagi ya kan. Terus ya Tuhan kok gini banget sih? Ya kamu nggak clear doanya. Coba kalau doanya clear. Ya, 1, ya Tuhan, aku punya tujuan pengen umroh. Umrohnya 12 bulan ke depan. Berarti di bulan apa? Februari atau Maret bulan depan misalnya. Oke, targetnya aku pengen punya sama oleh-oleh bla bla bla, ya 45 juta lah Tuhan gitu ya. Oke, kemudian berapa yang aku bisa siapin? Oh, per bulannya misalnya 3 juta, setahun 36 juta. Artinya dapat nggak? Dapat kan? Clear soalnya. Baru pilih investasinya apa. Wah, karena waktunya pendek kayaknya reksadana pasar uang aja deh. 5,6% udah cukup deh. Atau deposito aja deh karena gak paham reksadana. Atau tabungan aja. Baru dipilih. Baru dia direview. Iya ya, bulan depan 10 bulan ke depan dari sekarang aku umroh. Ya kan? Besok bye-bye. Hai, umroh nih gitu ya. Baru bisa pamer. Ini enggak, pamernya utang yang banyak. Agak repot jadinya ya. Oke, yuk next lanjut. Oke, nah kita lanjut aja. Contoh, ini hanya contoh ya. Pada saat teman-teman pilihan produk investasi itu ada ini ya. Ada reksadana saham, ada saham syariah, ada sukuk, ada emas, ada deposito syariah. Ini yang produknya adalah syariah ya. Tapi konvensional ada, konvensional juga ada gitu ya. Apalagi sekarang ini baru ada ori yang terbaru ST0 berapa itu baru launching gitu kan ya. Yang di lock 3 tahun dan di lock 6 tahun gitu ya. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu juga ada launching yang terbaru. Teman-teman jangan lupa pelajarin plus minusnya. Jangan yang dipelajarin cuannya berapa persen risk gitu. Ya, jangan hanya keuntungan. Karena ketika investasi teman-teman juga sama harus siap rugi. Ini mau untung tapi nggak mau rugi, ya kan? Ekonomi banget. Yuk lanjut. Nah ini dia contoh perhitungannya ya. Sebut saja dia Mawar. Oke. Ranti dan Adit usia 30 tahun. Anggap aja lah ya yang belum punya jodoh. Dari sini jodohnya mendekat. Yuk lanjut. Dia pengen beli rumah. Oke. Dia pengen membeli rumah strategis di tahun 2027. Artinya dari sekarang waktunya 3 tahun. Yuk next kita buka A.
Oke, hitung dulu. Kalau tadi gajinya 10 juta, maka rumah yang ideal dia punya harganya di sini. Ya, gaji 10 juta harganya di sini idealnya. Kenapa? Karena cicilannya sesuai, nggak lebih dari 30%. Biasanya punya pendapatan di sini, pengennya punya rumah di atas 500 juta. Ya karena rumahnya memang harga segitu semua, Riz, gitu kan. Makanya pada saat mau beli rumah punya strateginya, pengen ditinggalin atau pengen untuk investasi aja. Ya, kalau pengen ditinggalin maka mundurin dulu targetnya. Ya, sampai kita dapat rumah ideal. Tapi kalau misalnya memang hanya untuk investasi, dimanapun tidak masalah. Tapi cari yang strategis. Pada saat Anda mau beli rumah yang dalam skala besar untuk Anda tinggalin, rumahnya itu dijual untuk jadikan DP dari jauh-jauh hari. Makanya butuh strategi ya. Oke, persyaratannya disarankan maksimalnya perkiraan masa KPR 20 tahun. Next. Oke, ini dia. Oke, kalau harga rumahnya tadi 300 juta gitu kan ya, dengan inflasinya properti 5%, maka akan mencapai di sini nih. 605 karena dia waktunya 3 tahun mendatang ya. Kemudian cicilan selama 96 bulan atau 8 tahun lagi gitu ya, setiap bulannya. Oke, periode menabungnya. Oke, karena dia mau belinya cash ya. Oke, setiap bulannya dia harus saving 3 juta. 3 juta loh, kalau gaji Anda 10 juta tabungin 3 tahun ke depan. Bisa dapat nggak? Bisa dapet ya, makanya cari Rista sama HRC. Oke, lanjut ya. Ini alokasi investasi, ini hanya contoh ya, hanya contoh aja ya. Contoh investasinya diversifikasi, hanya jangan naruh dalam satu tempat. Kalau kita naruh telur dalam satu keranjang, ketika keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Tapi kalau diversifikasi seperti ini, oh yang ini lagi nggak bagus, oh yang ini cukupnya bagus nih, oh yang ini lagi nggak oke nih, oh yang ini oke nih. Maka targetnya kita untuk punya 8% tiap tahun keuntungannya tercapai ya. Karena berapa sih target yang kita mau? 8%. Oke, kita cari ya. Investasi apa yang bisa dapetin target kita 8% tiap tahunnya ya. Begitu investasi. Oke, yuk lanjut. Semoga punya rumah semua, amin. Oke, cari orang tua yang kaya. Oh enggak, udah ada orang tuanya ya. Oke, yuk. Kalau dia mau beli secara KPR, kita lihat harga rumahnya, uang mukanya 70, masa KPR 20 tahun, bunga KPR fixed rate-nya udah dihitung ya, fixed rate-nya berapa? 2,5%. Angsuran KPR pada saat fixed rate-nya hanya di 1,4, tapi pada saat plotting dia 3 juta. Nah, pada saat plotting ini punya dana darurat yang kalau terjadi resiko dalam 3 tahun ke depan kita nggak ada kenaikan pendapatan, dana darurat bisa digunakan dulu untuk ya, jadi nggak gagap. Yang kasihan bapak-bapaknya ya, para suami ngedatengin saya, Mbak KPR aku naik. Wah, kenapa, ceritanya gimana ini? Oke, ya kan, saya mah enak dengerin cerita ya gitu. Bapak-bapak yang pusing nih, KPR-nya udah pada naik semua plotting ya. Makanya dihitung, jangan dihitung lihatnya dari 10 juta cuma berapa persen nih gitu. 3 tahun kemudian pusing. Kenapa? Karena selama 3 tahun ke depan ternyata merit, punya anak, ternyata orang tuanya pensiun, kita nanggung orang tua. Nggak ada yang tahu 3 tahun ke depan. Ya, makanya dipikirin bener-bener. Oke, yuk lanjut. Nah ya, satu, kenapa sih kita pakai yang namanya keuntungannya gitu ya, kita menggunakan produk keuangan. Satu, menghindari dari riba, udah pasti ya. Tapi sulit loh, saya banyak sekali orang, barista aku pokoknya mau investasinya yang syariah ya. Oke, gitu kan ya, saya mau oke aja. Oke, Pak tahu syariah gitu. Iya Mbak, yang kayak gini. Tapi Mbak, ketika saya udah coba, wah nggak untung Mbak, konvensional lagi aja lah. Ini hijrahnya setengah-setengah, gimana sih Pak gitu. Ya kan, gitu ya. Kita sama klien itu udah santai. Kenapa? Karena kita harus benar-benar keterbukaan gitu ya. Karena kalau nggak terbuka agak repot. Makanya perlu ditanya, Bapak mau hijrahnya segimana? Ya, tapi kalau misalnya Bapak mau hijrah benar-benar, maka jangan pernah ditanya kenapa kok return investasi syariah seperti ini. Ya, oke. Tapi kalau misalnya Bapak memang mengejar pengen dapat 10-15%, ayo kita cari yang dapetin seperti itu. Tapi ingat gitu ya, setiap kita gajian atau setiap dapat keuntungan jangan lupa berbagi. Tapi biasanya ketika dapat 15-20% dimakan semua gitu ya. Padahal harusnya berbagi. Ya, oke. Kemudian melarang investasi pada industri yang berdampak negatif dan lain-lain. Ini kenapa sih gitu ya? Kita syariah, dan pada produk-produk syariah juga kita bisa membantu ukhuwah Islamiyah gitu
gitu kan ya, mempererat persaudaraan gitu ya. Contoh dari asuransi, ini sangat membantu karena di situ juga ada proses untuk wakafnya, kemudian dari investasi dari sukuk dan lain-lain juga itu ada gitu ya. Ada produk-produk yang sebenarnya teman-teman bisa pelajarin, banyak banget produk-produk investasi syariah yang sebenarnya kita belum paham gitu ya. Yang taunya anak ori, sukuk itu aja, saham syariah atau reksadana syariah, padahal tuh banyak banget. Makanya sering-sering gitu ya nanya dengan tim HCR gitu ya, biar dijelasin nanti. Oke, yuk lanjut. Nah, oke. Bentar lagi dapat THR. Udah dapat THR belum? Beneran? Kasihan. Perusahaan yang sebelah sana mah udah dari awal Ramadan katanya. Ya, ada beberapa perusahaan yang dari awal Ramadan udah dapat, tuh juga bingung gitu HR ya. Cepet banget sih dapatnya gitu. Iya nih Mbak, makanya begitu mau mudik uangnya udah habis. Oke, pas banget teman-teman belum dapat THR nih. Ya, Rista ingetin. Berhubung nanti lebarannya adalah di pertengahan bulan, Anda butuh waktu seminggu 2 minggu untuk gajian. Jangan sampai Anda begitu pulang dari mudik Anda terlibat hutang ya. Kenapa? Karena pada saat mudik bawaannya pegawai di Jakarta, ketika pulang ke daerah gayanya udah kayak sukses 100%. Ya kan? Ya, sukses beneran apa sukses-suksesan ya kan? Udah mulai nih repot nyewa mobil, ina itu semua kayak mau dibawa gitu kan ya. Kalau perlu pindah rumah ke kampung biar orang kampung lihat dulu kesuksesannya ya. Oke, jangan lupa ya, dengan membuat anggaran ini sebenarnya kita membuka mindset kita adalah sebenarnya gini, ada ataupun tiadanya THR, sebenarnya kita tetap mudik. Ada ataupun tiadanya THR, kita tetap bisa melakukan yang namanya ibadah dan lain-lain. Dengan melakukan anggaran keuangan. Seharusnya kebutuhan Anda mudik, kebutuhan Anda lebaran, itu Anda bisa bagi 12 atau bagi 10 bulan, anggarin ke dalam pengeluaran bulanan. Kalau uangnya cukup. Makanya perlu dianggarin. Tapi ini enggak, karena kita bayar sekolah anak tergantung dengan bonus. Bayar STNK mobil tergantung dengan THR. Pasti pengeluaran THR Anda digunakan untuk bayar sekolah anak, ya kan? Bayar cicilan asuransi gitu ya. Atau misalnya bayar apa lagi? STNK mobil, motor, udah mulai yang tahun-tahunan, ya. Akhirnya ujung-ujungnya enggak liburan. Yuk kita lihat ya. Yang pertama, 1 hitung. Jangan dulu balik sini ya. Untuk berzakat jangan lupa ya. Kemudian makanan lebaran jangan terlalu apa sih bahasanya zaman sekarang itu maruk gitu kan ya. Jangan terlalu tergoda dengan hai guys, gue baru dapat nih makanan enak banget nih gitu. Wah, gatel pengen coba check out gitu ya. Ada THR untuk keluarga, diperhatikan ya. Jangan pengen diakuin kita pengen kaya segala macam. Wah, itu si anti ini bagi-bagi ini wah gitu ya. Enggak juga. Ingat, seberapapun gitu kan ya, bisa ngasih tapi kita juga enggak kekurangan ya. Ingat, hidup bukan sampai di tanggal 12, 13, 15 pada saat Anda mudik aja. Ya, hidupnya masih panjang. Kemudian biaya mudik juga diperhitungkan ya. Sebenarnya biaya mudik ini dari tahun ke tahun bisa dihitung kok ya. Kemudian baju lebaran udah mulai katanya baju warna biru sekarang narik katanya. Kalau dulu warnanya apa yang tahun kemarin? Sage. Sekarang biru katanya. Ya, biru katanya udah mulai tuh di Instagram, TikTok gitu kan ya. Oke, kemudian hampers untuk kerabat juga diperhatikan ya. Kemudian tadi pertimbangan biaya-biaya ini teman-teman juga harus punya. Karena tadi kita mau mudik, angka kecelakaan, angka terkena resiko itu tinggi. Jadi pastikan sebelum mudik asuransi mobil, asuransi jiwa, kesehatan dan lain-lain ini juga harus sudah diperhatikan ya. Oke, yuk lanjut bagaimana menganggarkannya seperti ini ya. Contoh, kalau misalnya dapat THR-nya 10 juta, jangan lupa zakat fitrahnya, transportasi mudik, asuransi, THR orang tua dan lain-lain gitu ya. Menabung jangan lupa, disisihkan juga untuk menabung. Kemudian bisa juga untuk berinvestasi untuk dana pendidikan anak. Jadi porsi untuk savingnya harusnya lebih besar. Oke, jadi bulan ini karena memang akan dapat 2 gaji plus THR, anggarannya harus tetap dibedakan. THR untuk apa, kemudian tiap bulan untuk apa. Ingat, ketika Anda pulang masih ada 2 minggu atau seminggu ke depan gitu ya, baru gajian kembali. Oke, yuk next. Ya, selesai acara, sudah siap memulai atur keuangan dengan syariah?
Insya Allah berkah, ya kan? Kalau ada duitnya Rista, gitu ya. Oke, teman-teman, Rista mengingatin, pinternya manusia itu adalah pinternya menganggarkan keuangan yang belum tentu keluar, tapi pendapatan yang rutin tiap bulan tidak pernah dianggarkan. Siapa di sini yang THR-nya belum keluar tapi anggarannya udah detail? Saya. Oke, ada lagi THR-nya belum keluar tapi anggarannya udah ada. Udah punya? Udah punya THR-nya buat apa? Belum? Bagus. Oke, cari suami yang kayak gini. Oke. Ada? Udah dianggarin duitnya? Udah. Inilah hebatnya manusia. Uangnya belum tentu keluar tapi anggarannya udah banyak. Ya? Betul nggak? Jadi menganggarkan uang itu nggak perlu ada uangnya. Betul nggak ya? Ya, karena THR dan bonus belum keluar aja anggaran Anda udah banyak di wishlistnya. Ya, malah udah tertata rapi. Strateginya ABCD. Kalau keluar 30% ke sini, 40% ke sini, 70% ke sini, 100% ke sini. Tapi pendapatan yang setiap bulan dapat nggak pernah dianggarin. Tenang aja, 25 juga gajian lagi. Betul nggak? Ya, betul nggak? Betul? Oke, baik teman-teman. Sesi kita kali ini selesai gitu ya. Kita belajar tentang bagaimana sih mengatur keuangan. Ada 4 fondasi keuangan yang harus kita amankan terlebih dahulu. 1, buat anggarannya. Kemudian punya dana darurat. 3, atur utangnya. Yang 4, punya mitigasi resiko. Setelah fondasi ini 4 ini aman, baru kita move ke dalam tujuan keuangan, apapun itu tujuan keuangan Anda ya. Kemudian setelah itu jangan lupa gitu ya, tingkatin terus value. Kenapa? Karena value dalam diri kita itu mengikat berapa nominal yang akan datang dalam kehidupan kita ya. Jadi jangan pernah menggerutu ketika Anda dibayar A, B, C, D, karena memang value Anda mungkin di saat ini ada di situ gitu ya. Bahkan sama waktu saya menjadi seorang kerja gitu kan ya, udah agak tua ini ya kalau ngomongin pengalaman gitu ya. Anak saya udah kuliah teman-teman gitu ya. Jadi kalau ngomongin seperti ini kayaknya kita belajar udahlah ya pengalaman. Semua orang itu selalu mengalami yang namanya jatuh bangun dari sisi keuangan. Nobody is perfect, nggak ada yang pernah terlahir begitu kaya. Walaupun kaya juga mereka punya tantangan masing-masing. Jadi please fokus sama keuangannya, atur keuangannya, kendalikan keuangannya sebelum keuangan yang mengendalikan Anda. Oke? Kurang lebihnya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC kita yang sedang hari ini. Terima kasih. Ini juga telah memberikan untuk barista. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab kepada hadirin yang datang offline. Dipersilahkan Mas Heri yang pertama, 2 Doksan, ketiga Hara. Iya, kayaknya pertanyaan Bu Dokter berat kayaknya. Silakan Bu. Mas Heri dulu aja. Oke. Ini sih kayaknya bagian curhat kayaknya. Silakan Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bagus sekali gitu ya materinya dan Terima kasih. alhamdulillah saya baru dapat sekarang. Gitu. Iya, agak telat ya Pak. Ya, telat, ya. Soalnya anak udah mau 3 gitu. Ada mau 3 gitu ya. Oke. Ya. 50 ya. Enggak. Nah, salah satu alasan kenapa kita boros gitu ya, salah satunya adalah tadi liburan, makan apa segala macam gitu ya. Karena ada ungkapan, nah saya mau nanya nih, ungkapan ini bener atau enggak? Iya. Ada yang bilang uang bisa dicari, tapi kebersamaan bersama anak itu tidak bisa terulang kembali. Akhirnya ya udah pokoknya ada adu dikit, dah jalan kemana. Nah itu seperti apa? Apakah baik atau sebaliknya? Oke. Mungkin itu. Thank you Pak. Tepuk tangan dulu dong ya. Peribahasanya baik banget gitu kan ya. Motivasinya bagus banget. Uang bisa dicari. Betul ya? Oke, tapi kebersamaan dengan keluarga nggak bisa dikembalikan atau dibeli dengan uang. Betul. Tapi kebahagiaan keluarga bisa lebih bahagia kalau ada uang. Betul nggak Pak? Betul ya. Oke. Faktor kebahagiaan setiap rumah tangga itu beda-beda. Oke, that's why kalau Bapak tadi bilang menganut yang motivasi, waktu dengan keluarga itu nggak bisa dibeli dengan uang. Makanya tadi apapun yang ada, kita gimana caranya ngebahagiain keluarga. Betul. Tapi kalau porsinya tidak diatur, keluarga hanya bahagianya sesaat, Pak. Masa depannya lebih tidak bahagia gitu. Tapi kalau tadi porsinya diatur, contoh saya mengatur pada diri saya sendiri. Oke, budget sebulan itu saya bagi 2, hiburan dan liburan saya bagi. Hiburan itu saya bagi untuk yang per bulan. Dalam setiap bulan itu kita ada 4 minggu ya. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekali jalan kalau udah punya anak 1, 2, 3 biasanya itu nggak habis dari 1 juta gitu ya. Tergantung Anda perginya kemana gitu kan ya. Kalau cuma ke kolam-kolam dekat rumah sih paling 200-300 habis. Tapi kalau Anda ke mall
gitu kan ya. Sekali makan aja satu anak udah 100 ribuan gitu ya. Belum minta A, B, C, D. Taruhlah 1 juta tiap minggu misalnya. Bapak pergi seminggu, sebulan itu 4 kali. Which is ini udah 4 juta aja Pak budgetnya. Tapi kalau misalnya Bapak mikirin juga bahagianya juga dapat saat ini, tapi ke depannya juga akan lebih bahagia, Bapak bagi 2. Oke, dalam sebulan kita kurangin deh misalnya. Sebulan itu kita hanya pergi dengan 2 kali aja. Minggu pertama dan minggu ketiga. Sekali pergi misalnya 500 ribu. Berarti setiap bulan Bapak butuh waktunya 1 juta. Berarti Bapak bisa saving 3 juta tiap bulannya. Gede nggak? Gede. Ini akan membuat anak jadi lebih bahagia ke depannya. Karena kebahagiaan anak bukan diciptain dari hari ini aja Pak. Ya kan? Ke depannya tuh lebih harus bahagia. Kenapa? Karena tantangan anak zaman depan, zaman sekarang nih Pak, yang putra-putrinya masih kecil-kecil, tantangan ke depannya luar biasa. Ketika kita tidak bisa mempersiapkan yang terbaik buat putra-putri kita, banyak banget yang akan terjadi. Tingkat kejahatan akan terus meninggi. Tingkat frustasi anak-anak zaman sekarang juga mentalnya banyak banget, butuh perhatian. Yang ketiga, dia lebih suka membandingkan anak-anaknya dia dengan orang lain. Contoh, anak saya deh, anak saya yang kecil itu SMP, kalau yang gede kan udah kuliah. Dia pulang ke sekolah, mah temanku loh mah tadi tuh dijemput dengan mobil yang ada kudanya gitu mah gitu. Ya kan, oh iya gitu, kamu tahu itu kuda apa? Gitu, nggak tahu sih mah, tapi aku lihat tuh mah barang yang dipakai itu bagus-bagus. Zaman anak kita udah begitu Pak. Ya, jadi tidak masalah dengan motivasinya, tapi tinggal diatur anggarannya nih Pak, gitu ya. Jadi bukan berarti pelit. Oh, kata Rista pengen cepet kaya, pengen masih kebagian, udah nggak ada. Ya nggak juga Pak. Begitu kita besok dipanggil sama Tuhan, anak jadi lebih merana Pak. Kehilangan momen, kehilangan kebahagiaan gitu ya. Jadi ada baiknya adalah porsinya seimbang. Artinya kalau memang anggaran kita tadi 1 juta, ya udah kan masih ada kebersamaan. Makanya tadi orang tua zaman sekarang harus kreatif. Ya karena kebahagiaan itu nggak harus kita keluar mall. Kebahagiaan itu nggak harus dengan barang-barang mewah. Kebahagiaan dengan Bapak ngumpul di rumah nonton Netflix, Disney segala macam itu udah luar biasa Pak, gitu ya, atau berkebun dan lain-lain. Jadi diajarkan juga anak dari sekarang bahwa kehidupan itu nggak melulu dengan kita pergi hura-hura. Karena jangan salah loh Pak, motivasi yang salah, afirmasi buat anaknya jadi salah. Papa mama aku dulu semuanya kemana-mana aku mau dibeliin A, B, C, D. Kalau anaknya tidak termotivasi dengan baik, maka ini bisa menjadi pemicu dia ke depannya. Pada saat dia nanti dia dewasa, dia akan menghambur-hamburkan uangnya, gitu ya. Jadi hati-hati nih, nggak mudah jadi orang tua. Gitu ya Pak ya. Ya, jadi tinggal diatur aja ya, mau sebulan berapa kali. Tapi kemudian ada budget liburan. Liburan ini biasanya per 3 bulan, 6 bulan atau per tahun. Biasanya kalau kita liburannya langsung pada saat hari raya Idul Fitri, habis dari orang tua, nenek kakek pergi ke Bali kemana, itu dianggarin. Ya, itu ya Pak. Oke, kalau nggak boncos Pak, 4 juta sendiri nanti. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, Bu Dokter, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau minta pendapat Karista nih. Ya. Misalnya kita menyimpan di penempatan dana darurat ini berupa arisan. Oke. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Karista bagaimana? Oke, ya baik. Nih, arisan. Oke, teman-teman ini juga arisan itu konsepnya adalah untuk menyambung silaturahmi ya. Arisan bukan investasi ya. Arisan juga bukan aset, karena arisan kalau peserta yang lain nggak bayar, Anda kehilangan uang ya. Oke, dulu saya senang banget ikut arisan. Guys, arisan tanggal sekian ya, dress code-nya A, B, C, D. Lama-kelamaan gue gerah juga gitu kan ya. Capek udah nunggunya 12 bulan, belum lagi keluar baju, makan segala macam gitu ya. Udah puluhan tahun yang lalu saya udah tinggalkan arisan ya. Arisan itu hanya untuk menyambung silaturahmi, dan nominalnya juga nggak perlu gede-gede kok gitu ya. Hanya untuk misalnya yang bunda-bunda yang baru masih muda-muda gitu ya. Bun, ada arisan Bun, kelas TK, playgroup, monggo silakan ya. Ada ya Bun? Misalnya arisannya memang ini besar, arisannya besar dan ya. ini memang maksudnya orang-orangnya memang sudah. Saya sih udah lumayan lama ya, lumayan lama, dan itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat membantu saya sampai saya bisa punya ini kayak gitu. Itu memang dari sana. Nah ini kalau misalnya arisannya seperti itu, bukan arisan-arisan yang ibu-ibu ini ya, bukan. Nah itu bagaimana menurut boleh. Sama sebenarnya konsepnya. Terus arisan itu kan konsepnya adalah tadi untuk menyambung silaturahmi, itu yang pertama konsepnya. Ya, berkembang dengan arisan yang sosialita mulai dari puluhan juta gitu kan ya. Atau arisan emas bla bla bla, kredit barang gitu kan ya. Dapat emas segala macam, enggak masalah.
masalah. Tapi pertanyaannya adalah satu resikonya, ya ada resikonya. Kalau dari peserta arisannya tidak melakukan pembayaran dan kabur, uang Anda nggak ada. Ada nggak resikonya? Ada. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bisa disebut dana darurat nggak? Kalau dana daruratnya nanti malam, mau nggak ditagihin? Mau nggak ditagihin tuh peserta arisan yang nggak mau kan Bu Dokter? Gitu. Jadi arisan tidak bisa disebut sebagai dana darurat, tapi arisan disebut sebagai pengeluaran, bukan pendapatan. Ya, Berarti kalau gitu. misalnya pendapatan dari misalnya ya, sudah dapat arisan ini, berarti misalnya kita disimpan lagi nih, misalnya mungkin berupa deposit atau reksadana ya, atau berarti itu lebih baik lagi ya. Oke, kalau misalnya, Riz aku udah dapat arisannya berapa lama? 10 bulan. Kamu dapat yang keberapa? Nomor 2, masih punya utang berapa bulan? Masih punya tanggungan, ya, masih punya tanggungan 8 bulan, ya. Berarti kalau misalnya itu didepositkan nggak bagus, nggak ini ya. Jadi kalau arisan lebih baik buat apa ya? Iya nggak apa-apa kalau dapat arisannya berapa, yang kedua ya udah hasilnya didepositoin kamu tapi bayar tetap tiap bulan kan, gitu, itu juga nggak masalah. Tapi sebaiknya begini, arisannya dikurang-kurangin karena idealnya begini, better kita masukin ke dalam deposito dan lain-lain, itu uangnya bertumbuh tiap bulan ya. Oke, setahun adalah 5,6%, atau misalnya kalau kita masukin ke dalam dilog 2 atau 3 tahun, disukuk segala macam itu 6,25% atau 675% gitu ya. Ini kan uang kita bertumbuh ya, dan tanpa kita harus takut nanti uangnya kabur dan lain-lain, betul nggak? Ya, jadi arisan bukan termasuk dalam investasi, tapi arisan masuk ke dalam pengeluaran atau liability kita. Kenapa? Karena begitu kita dapat masih ada 8 bulannya, itu masih kita utang. Oke, bisa jadi kita bayar-bayar terus gitu ya, tapi kita belum dapat. Begitu kita waktunya dapat, orangnya ada yang kabur. Siapa yang mau tanggung kekurangan Anda? Misalnya kita ikut arisan nih. Ya. Ini kayaknya mesti gue duduk samping sebelahnya dia kayaknya. Kalau misalnya uang arisannya ini kita udah niatkan arisan. Kalau misalnya uang arisan ini kita niatkan ini benar-benar nggak dipakai nih. Oke. Benar-benar kita nggak pakai lagi gitu. Jadi kalau untuk per bulannya lagi itu benar-benar memang dari misalnya dari pendapatan, dari bulanan kita lagi. Gimana ya? Nggak apa-apa. Contoh misalnya, Riz aku udah dapet uangnya, aku nggak mau ngapa-ngapain, uangnya aku tabung di deposito atau reksadana pasar uang, nggak apa-apa. Yang penting aku udah dapet nih puluhan juta, aku masukin. Tapi tiap bulan kita harus punya anggaran buat bayar arisannya. Itu nggak masalah. Yes. Masuk ke yang hasilnya masukin ke deposito dan lain-lain, tapi kita tetap ada tanggungan 10 juta misalnya tiap bulan. Gitu. Tapi kalau saya begitu saya dapat sisanya berapa bulan lagi, saya 6 bulan langsung buat tutup 6 bulan. Ya, betul ya, selesai. Aku nggak ditagi-tagi arisan, ya kan? Betul nggak? Betul. Kemarin aku gitu ikut arisan. Arisannya baru mulai berapa lama? Baru 3 kali, ya kan? Arisannya baru 3 kali dan aku yang ketiga dapat. Terus aku tanya sama adminnya, sis gitu ya, arisannya tinggal berapa lama? 7 kali lagi sis. Nih gold transfer. Ya, kok dibalikin lagi? Iya, biar gue nggak pusing. Ya, itu gitu. Yang penting kan silaturahmi, udah gitu ya, Bu Dokter ya. Oke. Kenapa sis? Apa keluarnya? Kata dia kasihan banget di gue gitu. Silakan San. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dia kayak lagi cap-cap. Silakan. Ustaz, saya mau tanya. Ya, tanya dong gitu. Menurut pendapat Barista, saya mau tanya, kalau misalkan nggak jadi kamu dokter lupa. Kalau misalkan kita nih pasangan muda. Siapa? Maaf yang belum punya pasangan. Silakan. Kayaknya punya togar nih. Bu. Mau bertanya. Iya. Misalkan kita pasangan muda mau berencana untuk menikah nih misalnya. Iya. Terus habis itu misalkan habis nikah ini better menurut Barista kita ngontrak dulu atau misalkan ambil KPR. Soalnya kan sekarang bisa bilang nih, daripada ngontrak bayar-bayar tapi kan rumahnya bukan buat kita gitu kan. Daripada kalau misalkan KPR tuh rumahnya akhir-akhirnya buat kita. Tapi misalkan rumahnya itu di ujung Berung. Jauh.
sengsara banget. Enggak ya, enggak bercanda. Oke, ini pertanyaannya bagus. Riz, aku adalah calon sepasang yang akan married gitu ya. Pada saat nanti kita memutuskan married, menjadi bahasan kita utama adalah nanti kita tinggal di mana. Oke, ini bagus, udah dibahas. Daripada setelah ijab kabul, besoknya bingung mau tinggal di mana. Ya kan? Oke, jadi harus dilihat. Biasanya konsultasinya harus bareng-bareng antara dari si laki-laki maupun perempuan. Kita lihat dulu. Laki-laki pengeluarannya selama ini kemana aja? Oke, dari gajinya tiap bulan kemana aja? Kemudian yang perempuan juga tiap bulan kemana aja? Masih punya tanggungan nggak dan lain-lain gitu ya. Nanti baru kita bisa memutuskan. Kalau ternyata digabung pendapatannya, contoh pendapatannya dia 10 juta, pendapatan suaminya 10 juta, ada 20 juta tiap bulan gitu ya. Oke, kemudian setelah dikurangin pengeluaran, masuklah pengeluaran mereka di 5 juta gitu ya. Otomatis udah tinggal 10 juta. Oke, pertanyaannya adalah pada saat kita baru memulai rumah tangga, biasanya modalnya 0 ya say, gitu ya kan. Oke, kenapa? Karena ngandelin dari uang amplop. Enggak ya, enggak bercanda. Tapi biasanya banyak banget yang kita temuin adalah pada saat dia menikah itu tidak punya dana cadangan setelah mereka menikah gitu ya. Ini agak sedikit repot. Jadi ada baiknya dikonsultasiin dulu bareng-bareng, dilihat kemungkinannya. Kalaupun tadi ternyata setelah dilihat ternyata kecil kemungkinan kita untuk punya cicilan rumah, maka baiknya adalah ngontrak terlebih dahulu gitu ya. Oke, Riz, kalau misalnya dapat penawaran tinggal di rumah orang tua atau mertua, balik lagi buat kalian berdua. Karena ada dari satu sisi, nyaman nggak kalau tinggal sama mertua, nyaman nggak kalau tinggal sama orang tua kita gitu ya. Better cari aman adalah keputusannya biasanya konsultan pernikahan menyarankan Anda untuk ngontrak gitu ya, agar Anda bisa saling mengenal lebih jauh. Karena pada saat pacaran semuanya indah sayang. Gitu ya. Jadi ada baiknya dicek dulu, ditanya dulu pasangan kamu itu keluarnya kemana aja, kamu kemana aja, kemudian ketika dijadiin satu, lihat kemungkinan pada saat nanti kita menjadi satu rumah tangga, ada nggak pengeluaran tambahan yang akan kita keluarkan gitu ya. Nah baru nanti ambil keputusan. Nah permasalahannya kalau ternyata kita mampu keuangannya, kemudian kita ngambil cicilan rumahnya di ujung berung tadi gitu ya. Oke, balik lagi, artinya bukan hanya bertambah dari sisi pengeluaran cicilan, tapi dari sisi akomodasi kamu pun bertambah. Oke, kira-kira kalau dua ini secara bersamaan naik, kamu akan kesulitan keuangan atau enggak? Ini juga harus dihitung gitu ya. Jadi banyak faktor-faktor yang harus kita cek A, B, C, D kayak dokter. Riz, kenapa pusing dok? Gitu. Apa? Mual muntah? Iya. Yaudah, saya cek dulu. Riz, cek ini dulu ya. Riz, ada kemungkinan di sini ya. Di sini dulu ya. Sebelum saya dapat obat. Betul nggak Bu Dokter? Ya, itu yang saya tanya. Anak saya kebetulan kedokteran di Bandung gitu ya. Saya tanya kemarin, nah kalau gini gimana? Aduh mah baru semester berapa ditanyanya berat banget. Ya kan? Gitu, mana aku ngulang mulu lagi. Ngulangnya gara-gara gak pakai sarung tangan dok gitu ya. Ya enak, remet karena gak pakai sarung tangan gitu ya. Oke, jadi banyak banget indikator yang harus kamu cek. Jadi gak sembarangan, oke yuk menggebu-gebu, wah kita udah married harus mandiri bla bla. Ayo kita sewa rumah aja, kemungkinan kita dapat enggak ya. Karena biasanya itu masih satu dari waktu pun kamu mesti berangkat harus dari subuh untuk sampai kantor kamu. Kira-kira ini mengganggu emosi nggak? Di saat kamu harusnya bisa saling mengenal, tiba-tiba karena kecapean muncul lagi faktor yang lain. Nah, jadi lebih parah. Oke, kalau gitu kita konsultasi pernikahan aja. Ya kan? Dari uang ke pernikahan ini ya kan gitu. Oke, baik, thank you ya. Pertanyaannya semoga membantu. Oke, Mas silakan. Iya, Lagi kan? boleh satu lagi ya? Boleh, silakan. Oke, nanya yang lain juga nggak apa-apa. Satu pertanyaan 100.000 ya. Silakan Mbak. Oke Mbak Risa, aku mau izin tanya. Ya. Kita tuh kan tadi disarankan untuk nabung setidaknya 20% dari penghasilan ya. Betul. Nah, kalau nih misalkan hitunglah tabungan saat ini 100 juta gitu. Nah, banyak itu ya dia uangnya. Ceritanya. Siap-siap nih ada yang mau minjem. Ya, itu sebaiknya berapa persen yang dia tuh cash dan berapa persen yang itu sifatnya dia sulit dicairkan. Karena kan kita kalau ada kebutuhan mendesak atau apa kita ngotak-ngotak tabungan juga. Oke, ini pertanyaan bagus. Kita main simulasi. Ya, sini. Oke. Riz, aku tuh punya uang 100 juta karena saat ini tuh aku ketidaktahuan tentang investasi dan produk-produk keuangan masih ada di dalam tabungan. Oke. Riz, aku tuh punya 100 juta masih di dalam tabungan aja ya. Ini angkanya 100 juta.
juta. Oke. Berapa sih persentasenya kalau tadi untuk kita aman ya? Biasanya ini tergantung ya. Ini tidak menjadi patokan tapi ini tergantung. Karena tadi kalau liquidnya terlalu banyak, kita tipe yang kayaknya kalau ngelihat duit nganggur itu gatel banget, ya nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau ternyata juga kita termasuk dalam yang masih sandwich generation yang anytime setiap bulan tuh ayah ibu ada aja kadang-kadang gitu ya, minta tambahan dan lain-lain. Maka kita kalau misalnya tadi tipenya yang masih banyak tanggungan dan lain-lain, ini masuknya 20% ke tabungan. Oke, yaps, kita masukin misalnya di 40%-nya reksadana pasar uang. Oke, udah berapa? 60% ya. Oke, balik lagi. Oke, kemudian masih 40 ya. 20%-nya misalnya masukin ke dalam deposito. Oke, masuk lagi 20%-nya kita masukin ke emas ya. Tadi kalau di tabungan hanya untuk kalau terjadi kenapa-napa ya. Oke, reksadana pasar uang 5,5% returnnya per tahun. Deposito taruhlah di sini 4% per tahun setelah dikurangin pajak, tapi harus cari depositonya yang 6%, 6,25 per tahun ya. Kemudian kalau emas ini untuk jangka panjang. Oke, nah oke, di range lah rata-rata, jadi pertumbuhan uang kita dalam setahun ini berapa persennya. Nah, begitu ya. Ya, boleh misalnya, Riz, tapi aku tipe yang kayaknya aku hidupnya jadi was-was kalau dilihat di rekening aku kekecilan gitu, Riz, gitu kan ya. Karena rasa nyaman dan percaya diri aku kalau uang aku banyak. Ya udah, nggak apa-apa. Tambahin di 30% ya, gitu. Di mana lagi, Riz, yang dikurangin? Oke, emasnya di 10% aja. Nah, gitu ya. Jadi semuanya tergantung dari kondisi kita. Oke. Tapi yang jelas kalau saya pribadi ini nggak boleh lebih dari 20% sebenarnya. Karena tadi balik lagi, either kita tipe yang nyaman dengan punya uang, tapi kita juga tipe yang gampang tergoda dengan rayuan teman gitu kan ya, atau rayuan sosial media. Nah, jadi porsinya yang paling tepat adalah 20, 40, 20, 20. Ya, ada lagi? Oke. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah mendingan kita tuh kan setiap bulan saving nih. Ya. Nah, itu lebih baik begitu saving kita langsung dalam bentuk emas atau deposito atau apapun itu, atau dikumpulin dulu. Kalau dikumpulin dulu sebaiknya berapa lama jangka waktunya? Oke, baik. Riz, aku tipe yang kayaknya aku mau investasi modelnya kalau aku nabungnya 10 juta tiap bulan, aku kumpulin dulu 120 juta baru aku investasi gitu ya. Oke, boleh ya, tapi disarankan adalah setiap bulannya rutin. Kenapa? Karena ketika 10 juta kamu masukin ke dalam investasi gitu kan ya, yang 10% artinya dalam waktu 1 tahun ini dapat 10%. Kamu udah kehilangan momen ketika ini hanya ditaruh di tabungan sayang. Begitu kurang lebih. Ya, aman? Oke, paling aman investasinya titip ke saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke. Iya, silakan. Boleh. Ini pertanyaan terakhir kali ya? Iya, boleh. Ini nyambung pertanyaannya Mbak Clara tadi sih. Jadi kan kalau tadi kan rutin per bulan ya. Sedangkan itu kan ada porsinya ya, sekian persen. Nah, itu baiknya apakah kita penuhin dulu nih di DPU-nya 40%, terus depositnya 20%, atau kita tetap dari porsi tabungan itu kita bagi. Oke, good. Pertanyaannya bagus. Ini yang saya tunggu-tunggu. Nyimak nggak dari tadi gitu ya. Oke, teman-teman, ketika kita udah menganggarkan keuangan kita, contoh gitu ya, setiap bulan kita bisa saving 5 juta gitu kan ya. Oke, berapapun ini porsinya. Riz, aku punya 5 juta. Ingat, pada saat punya tujuan keuangan, tentuin dulu tujuannya untuk apa. Oke, kemudian yang kedua, targetnya. Yang ketiga, waktunya. Yang keempat baru jenis yang tiap bulan ya. Tiap bulan. Tadi udah ketahuan tiap bulannya berapa. Kemudian yang kelima baru investasi. Yang keenam baru review. Oke. Riz, setiap bulan aku punya uang 5 juta. 5 jutanya kemana? Ingat, kalau tujuannya dana daruratnya belum terpenuhi, maka masukin ke dalam dana darurat. Satu-satu, jangan 5 juta kamu bagi untuk healing, jalan-jalan, dana nikah, oke, dana beli mobil. Nggak bisa, semuanya nggak akan terwujud lama. Yang ada kita give up.
gitu. Kok nggak terwujud semua? Makanya berproses, wujudin dulu satu persatu ya, gitu. Karena pada saat kita nyetir mobil juga kan nggak bisa nih kita bersamaan ke A, ke B, ke C, mesti berhenti dulu di satu ya. Nah itu logikanya. Nah jadi satu, ketika tadi tujuannya, oh ya Riz, dana darurat aku belum terpenuhin. Oke, saat ini kamu single, married gitu. Oh single, pendapatannya misalnya di angka misalnya 10 juta. Oke, berarti target aku adalah di 60 juta. Ya, oke. Kemudian tiap bulan aku bisa savingnya 5 juta. Kemana dulu nih Riz? Ingat, karena dia untuk dana darurat, masukinnya adalah ke reksadana pasar uang. Oke, porsinya berapa persen? 90% pasar uang, 10%-nya untuk dana jaga cash flow-nya. Ya, karena tujuan untuk dana darurat. Barista, boleh nggak porsinya kalau misalnya dipecahnya kayak gini, 50% dana pasar uang, 10%-nya tabungan gitu ya. Kemudian berapa nih? 40%-nya di emas, boleh nggak? Boleh. Ya, tinggal kamu nyaman porsinya di mana. Tapi ingat karakteristiknya. Emas, kamu harus jualnya gitu ya. Kamu harus ke toko misalnya. Walaupun dia bisa digade ya. Tapi kalau kamu beli emas secara digital, anytime bisa kamu cairin. Either daruratnya jam 12 malam, kamu bisa cairin kalau kamu beli emas digital. Tapi nanti muncul lagi pertanyaan, plus minus kak emas digital sama emas yang beli di toko? Ya kan nggak kelar-kelar kita kelasnya ya. Ya kan? Oke, ya. Kemudian tadi reksadana pasar uang, ini proses pencairannya adalah 3 sampai dengan 4 hari kerja. Kalau hari ini kamu cairin di hari apa ini? Hari Kamis gitu ya, maka bisa cair baru kurang lebih di hari Rabu atau Kamis depannya. Ya, jadi balik lagi, kalau kamu mau dapetin pertumbuhan di sini, tapi tetap di sini kalau terjadi yang darurat, kemudian ini untuk yang jaga-jaga gitu ya. Porsinya bebas aja gitu ya, tapi tadi disesuaikan dengan tujuannya mau kemana. Kalau saya tipenya, saya nggak pecah misalnya, Riz aku nggak mau repot segala macam, udah 100% aja aku masukin reksadana pasar uang, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau terjadi resiko, kamu harus punya dana cadangan yang memang udah liquid ya. Tapi kalau belum ada, masukin dulu ke sininya 10%. Oke? Ya, semoga membantu ya. Oke, sip. Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Ada lagi katanya? Dari teman-teman online. Oke. Oh, boleh. Oke, nih dari teman-teman online ada pertanyaan dari Bapak Hendy Triatmoko. Ya, silakan Pak. Menurut barista, sebentar. Menurut barista, siapa yang lebih tepat untuk memanage keuangan keluarga? Suami atau istri? Masya Allah pertanyaannya. Oke, ini kayaknya curhat, ya kan? Ya. Ini kayaknya uangnya dipegang istri. Ya Pak ya. Oke. Abisnya tadi udah spill juga, ngomongin keuangan rumah tangga ini nggak melulu berarti perempuan yang begitu dekat dengan keuangan jago ngatur uang, nggak juga gitu ya. Karena banyak juga perempuan yang tidak terliterasi keuangannya dengan baik. Maka banyak juga bapak-bapak yang saat ini menghandle keuangan. Karena banyak juga bapak-bapak yang menjadi bapak-bapak rumah tangga gitu ya. Kemudian ibu-ibunya yang bekerja. Ini udah bukan hal yang tabu gitu ya, kan ini udah hal yang biasa di Jakarta gitu ya. Apalagi di kota-kota yang lainnya. Nah jadi siapakah yang berhak memegang atau menjadi bendahara dan keuangan rumah tangga tergantung kesepakatan. Apakah suami, apakah istri ya. Satu, kesepakatan. Kedua, dilihat dari siapa yang paling kalau namanya orang Jawa itu bilang telaten untuk menulis semuanya, apakah istri, apakah suami gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang udah punya knowledge secara keuangan, paling tidak ada tahu deh gitu ya, ngatur keuangan itu seperti apa. Nggak harus detail banget kayak Rista tadi, tapi paling enggak udah punya gambaran ngatur duit itu seperti apa gitu ya. Jadi Pak, nggak ada perempuan yang paling oke, enggak, karena perempuan itu selalu dicap dengan penghabis uang gitu ya. Oke, betul ya gitu. Perempuan yang A, B, C, D gitu. Jadi nggak masalah yang ngatur juga bapak-bapak atau yang ibu-ibu, yang penting ada kesepakatan, ada transparansi dan ada kejelasan dari fungsi masing-masing. Karena kalau misalnya tidak ada kesepakatan, tidak ada transparansi, tidak ada pembagian tugas dan lain-lain, ini bisa jadi huru-hara drama Korea yang tidak pernah selesai gitu ya. Gitu Mas jawabannya ya. Sudah. Aman? Aman. Oke, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Barista. Baik, untuk hadirin yang datang offline diingatkan untuk absen. Bagi yang belum boleh di scan foto. Lalu untuk agenda selanjutnya yaitu pemberian sertifikat apresiasi untuk barista yang akan diwakilkan oleh Ibu Nurwulan Eka Wahyuni selaku Kepala Divisi SDM. Oke.
Baik, para hadirin, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebagai informasi, minggu depan tanggal 28 Maret 2024 akan dilaksanakannya juga Solution Talk yang ketiga dengan tema nikmatnya bersyukur. Ya, nikmatnya bersyukur. Itu minggu depan. Jadi jangan lupa bagi teman-teman untuk hadir di acara minggu depan. Baik. Sebagai penutup, tadi dimulai dengan pantun, berarti diakhiri juga dengan pantun. Ke kebun binatang melihat badak. Di kepala badak ada jula. Tidur malam tak kunjung nyenyak. Tak sabar menunggu THR tiba. Sekian dari saya, Farel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.